Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD dan SMP Insan Amanah, Ibu Dr. Suhardi Nurhayati MPD. Kami hormati pula yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Mika Rahmadiana, yang berkenan menjadi narasumber kali ini, serta Bapak Ibu guru SD dan SMP Insan Amanah, dan tak lupa pula yang kami banggakan, kami hormati orang tua siswa SD dan SMP Insan Amanah yang telah menyempatkan waktu bergabung dalam acara kali ini. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ucapan syukur ini membasahi bibir kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpah curahkan, tetap kita lantunkan kepada junjungan kita, suri Allah dan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali acara yang mulia ini, acara yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, marilah kita membaca Ummul Quran agar acara berjalan dengan lancar, kemudian membawa manfaat bagi kita dan anak-anak kita, dan kita juga mendoakan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadini wa syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadil masjid wa khususan fi Rasulullah. Syililul Fatihah. Itu apa ya? Naruh di laptop. Udah bedanya enggak loh? Ini anak Budina tuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, untuk agenda pada pertemuan kali ini yaitu pembukaan yang telah kita lalui bersama dan kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus paparan maupun informasi sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Bu Dini dan dilanjutkan dengan Dr. Mika untuk acara intinya. Dan di akhir acara nanti seperti biasa kami membuka sesi tanya jawab. Nanti akan membuka chatnya, nanti bisa langsung chat dan langsung dijawab oleh Dr. Mika yang berkaitan dengan mitigasi. Kemudian untuk pertanyaan yang berkaitan dengan persekolahan nanti akan dijawab oleh Bu Dini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, langsung saja. Yang pertama kita dengarkan sambutan sekaligus informasi sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Dini kepada Ibu Dr. Suhardi Nurhayati MPD. Kami silahkan, monggo Ibu. Terima kasih Pak Rama. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sehat semuanya, kagem Bapak Ibu, baik pegawai SD maupun SMP Insan Amanah, serta orang tua dari siswa SD Insan Amanah dan juga SMP Insan Amanah. Yang sangat saya banggakan dan saya hormati juga narasumber tunggal kita hari ini yaitu Dr. Mika yang alhamdulillah bersedia hadir untuk memberikan kita wawasan tentang mitigasi penanganan COVID. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena pada pagi ini untuk kedua kalinya ya saya mengadakan Zoom pada bulan ini untuk menyampaikan informasi-informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan persekolahan. Ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa kemarin itu ada surat edaran, ya surat edaran, dan sebelum SD Insan Amanah mengedarkan, ternyata surat edaran itu sudah mulai ramai ya di jagat sosmed ya, dan saya juga dikirimi oleh orang tua dan orang tua meminta klarifikasi ya sehubungan dengan surat edaran tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kejelasan ya tentang surat edaran tersebut. Jadi izinkan saya share screen. Ya,
Bapak Ibu, ini ada surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Malang, ya, Dinas Pendidikan Kota Malang. Apa saja isinya? Insya Allah hari ini akan kami share juga beserta dengan edaran kami. Jadi Dinas Pendidikan Kota Malang itu mendapatkan laporan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini bahwa hampir di seluruh sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA, SMK yang ada di Kota Malang itu, siswa-siswi ataupun gurunya ya itu ada yang sudah terpapar COVID dan penyebarannya ini sangat masif nih Bapak Ibu, sehingga sangat dikhawatirkan kondisinya ini akan chaos Bapak Ibu. Kita lihat dan kita ingat ya, bulan Juli yang lalu, 6 bulan yang lalu kondisinya juga masih waktu itu sangat mengerikan menurut saya, dan jangan sampai pada hari ini, bulan-bulan ini terjadi kembali karena sudah memasuki gelombang ketiga. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan berdasarkan rapat koordinasi bersama dengan wali kota akhirnya memutuskan bahwa untuk minggu depan itu semuanya melakukan pembelajaran daring jarak jauh 100%, ya semuanya. Jadi tidak ada satupun institusi pendidikan yang mengadakan pertemuan tatap muka. Bahkan sekarang seluruh universitas itu yang ada di Kota Malang itu semuanya balik lagi ke daring ya Bapak Ibu, dan ini memang tidak bisa kita hindari, ya, tidak bisa kita pungkiri. Kondisi-kondisi seperti ini harus membuka mata dan juga mata hati kita ya untuk melihat kondisi ini. Kalau menuruti ego kita mungkin wah ini enakan masuk ini anak-anak itu ya, karena lebih enak sekali di sekolah itu kalau memang ada tatap muka antara guru dengan siswa gitu. Tapi kondisi seperti ini maka harus kita maklumi bersama. Nah, surat ini Bapak Ibu mengatakan bahwa ini suratnya tertanggal 11 Februari itu kemarin ya, kemarin sore surat ini keluar. Kemudian dalam upaya pencegahan ini maka peserta didik di satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui daring 100%. Dimulai pada hari Senin sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut. Berarti ini enggak ada tanggal batasnya nih Bapak Ibu. Tanggal berapa sampai tanggal berapa itu tidak ada. Oke, tidak ada, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada noise ya, karena ini ada bakul-bakul yang lewat ini. Ini mulai tanggal 14 hari Senin sampai pemberitahuan lebih lanjut. Berarti kita tidak tahu ini sampai kapan gitu ya. Ya harapannya seminggu saja gitu ya, kemudian ada PTM, itu kan harapan kita nih Bapak Ibu, tapi kondisi-kondisi di Malang masih seperti ini. Kita lihat saja nanti sampai seperti apa. Nanti begitu ada surat edaran berikutnya yang mengatakan sudah boleh PTM, ya kita PTM. Ya, kita PTM. Kemudian belajar dari rumah difokuskan pada kecakapan hidup dan lain sebagainya. Insya Allah kami sudah atur jadwal, ya, jadwal pembelajaran reguler maupun jadwal mengaji. Insya Allah jadwal reguler dan mengaji itu di bawah jam 12 semua Bapak Ibu. Permintaan panjenengan kemarin supaya ngajinya tidak terlalu siang atau sore karena itu jam-jam bobok siang anak-anak, ya. Insya Allah sudah kami akomodir. Dan insya Allah ngajinya juga di bawah jam 12, sehingga selepas jam 12 itu anak-anak sudah bisa rehat kembali. Nah, aktivitas dan tugas pembelajaran bervariasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di jadwal nanti kami tetap mengandalkan learning management system kami melalui LMS itu dengan Teams ya Bapak Ibu, dengan Microsoft 365 berbasis Teams itu semua proses-proses pembelajaran kami lakukan di situ. Sehingga mohon bantuan orang tua untuk rajin-rajin memantau Teams kelas masing-masing. Kemudian selama pelaksanaan pembelajaran daring, kondisi lingkungan sekolah dan sebagainya harus bersih. Insya Allah semua Bapak Ibu guru pun juga tetap masuk ya Bapak Ibu, tetapi begitu datang pagi langsung masuk kelas masing-masing dan Zoom dari kelas masing-masing. Setelah itu tidak ada kerumunan. Dan kami pun akan, meskipun di satu sekolah, kami tetap akan melakukan koordinasi atau rapat itu melalui Zoom nantinya. Sehingga kami juga ingin memutus mata rantai dari COVID ini lewat usaha-usaha dan ikhtiar kami ketika di sekolah nanti. Jadi Bapak Ibu guru tetap masuk dan untuk kondisi perawatan sekolah tetap dilakukan untuk minggu depan, ya Bapak Ibu. Mulai dari desinfeksi dan lain sebagainya itu tetap rutin kami lakukan. Itu informasi dari
Dinas Pendidikan Kota Malang, dan insya Allah hari ini kami akan mengeluarkan edaran secara resmi bahwa mulai tanggal 14 Februari nanti sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut di SD Insan Amanah semua proses pembelajaran dilakukan secara daring. Dan hari Senin itu seluruh Malang Raya, Bapak Ibu, Kota Batu dan juga Kabupaten serempak untuk mengadakan PJJ. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak. Kemudian bagaimana minggu depan? Minggu depan itu ada, maaf Bapak Ibu, mulai bukan minggu depan, tanggal 21 ya. Tanggal 21 itu akan ada 23, 24, 25 anak-anak itu akan mengikuti vaksin kedua. Nah, kami nanti akan atur jadwalnya supaya tidak terjadi kerumunan yang terlalu banyak seperti di vaksin 1 kemarin. Sekarang menuju vaksin kedua ini, kami akan berupaya bekerjasama dengan Puskesmas Kendal Sari untuk mengkondisikan agar vaksinasi pada tanggal 23, 24, 25 itu bisa berlangsung dengan aman. Gitu, ya. Mohon bantuan doanya juga, motivasi, dan kami mohon maaf karena sekali lagi Bapak Ibu orang tua akhirnya juga menjadi guru di rumah ya, untuk proses-proses PJJ ini. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita mendengarkan bersama wawasan tentang mitigasi penanganan COVID ini Bapak Ibu, karena kita cuma bisa baca. Kalau kita lihat share-share gitu ya Bapak Ibu, kadang-kadang males gitu baca ya karena lelah gitu mata ini kalau harus lihat-lihat share-share itu. Nah, dengan kita minat baca dari kita yang masih belum terlalu tinggi itu Bapak Ibu, akhirnya wawasan dan keilmuan kita terhadap mitigasi ya Bapak Ibu itu kurang sekali, termasuk saya ya. Maka ketika hanya membaca saja tapi tidak mendengarkan penjelasan itu nggak ngeh gitu Bapak Ibu, nggak dong gitu. Padahal yang namanya dengan persebaran COVID seperti ini, siapapun harus siap-siap gitu ya Bapak Ibu, harus siap-siap gitu. Oh nanti setelah ini kalau ada anggota keluarga yang sakit bagaimana, kalau begitu apa yang harus saya lakukan gitu, itu ternyata penting Bapak Ibu. Kalau kita blank dengan itu, maka itu akan berakibat buruk juga pada kondisi keluarga kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir di sini. Semoga nanti Bu Mika bisa memberikan pencerahan pada kami tentang bagaimana mitigasi penanganan COVID ini. Dan semoga ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun sangat, saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini yang telah menyebut kita dan informasi persekolahan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, memasuki acara inti yaitu dari Dr. Mika tentang mitigasi penanganan COVID-19. Seperti apa ya? Karena kita sering membaca, melihat di media sosial lagi booming Omikron dan musimnya juga pancaroba, banyak anak sakit. Apa yang harus kita lakukan? Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, Dr. Mika sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan untuk Dr. Mika Rahmadiana, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Pak Rama, terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertatap maya tadi ya Pak Rama kalau bilang ya. Tatap maya pada pagi hari ini. Kita ketemu kembali nggih. Saya kemarin waktu akan ada vaksinasi anak, insya Allah juga bertatap muka dengan wali kelas 4 sampai kelas 6 nggih. Semoga tidak bosan dengan saya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar nggih tentang hal yang memang saat ini tuh mau tidak mau harus kita ketahui sebagai baik itu sebagai orang tua maupun kalau kita sendiri sakit ya, karena seringkali kalau kita nggak memiliki pemahaman tentang mitigasi ya, yang terjadi akhirnya justru yang kita lakukan itu malah membahayakan diri kita maupun orang lain ya. Jadi memang untuk COVID ini kalau saya itu selalu ini apa namanya mengupdate itu guideline-nya itu selalu living guideline. Jadi selalu hidup, selalu bergerak gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan dulu sama sekarang mungkin ada perbedaan. Bukan karena pelin-pelan, tapi memang karena itu perkembangannya luar biasa ya. Jadi
update itu kita lakukan terus, bahkan yang tadinya itu dari jurnal sebelumnya mengatakan seperti ini, ketika ada jurnal yang lebih baru lagi mengatakan hal yang tidak seperti itu pun juga menjadi konsekuensi dari dinamika pandemi ini. Jadi memang kita harus siap untuk bersikap adaptif ya. Termasuk juga kalau saya sebagai dokter itu pengobatan itu juga berubah-ubah gitu kan. Dulunya pakai ini, sekarang nggak pakai ini, sekarang ganti yang lain dan seterusnya. Kalau kita tidak update, ya kita akhirnya ketinggalan dan salah penanganan gitu ya. Jadi memang sangat butuh sekali kita itu melakukan suatu proses update yang nanti akan bisa kita gunakan untuk menangani pandemi ini yang sudah 2 tahun lebih ya. Jadi kita harusnya tambah pinter, 2 tahun ini kita sudah berteman atau bersahabat ya, atau berrelasi dengan COVID ini dengan segala macam variannya. Semoga kita juga semakin pintar. Saya bisa langsung share screen Pak Rama ya. Saya sudah co-host ya. Oh, nggih. Langsung Bu, monggo. Nggih, siap. Sebentar. Ini sudah kelihatan nggih? Masih proses. Oh, sudah. Oke ya. Jadi ada update sedikit berkaitan dengan varian Omikron dan juga mitigasi risiko bagaimana kalau kita itu terpapar atau ada keluarga kita yang terpapar dengan COVID varian Omikron ini. Ya. Nah, ini saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa saat ini yang kita bisa berkumpul di sini itu Masya Allah luar biasa karena kita dalam kondisi sehat ya. Meskipun saat ini sehat itu masih relatif, orang OTG pun itu juga sehat secara fisik, tapi dia mengandung virus ya. Tapi Alhamdulillah kalau kita bisa duduk dengan enak, kita bisa makan, bisa minum, itu tandanya kita sehat. Bahwa itu sebagai bagian dari nikmat yang luar biasa harus kita syukuri. Dan kita kebetulan berada pada bulan yang sangat mulia, nggih. Di bulan Rajab ini bagaimana pahala itu dilipat gandakan, bagaimana dosa pun juga dilipat gandakan. Jadi kita pun menyikapi pandemi ini juga harus jangan sampai salah arah, jangan sampai kita itu melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim ya, karena kita berada di bulan haram ini kita harus betul-betul kalau mencari informasinya harus dari informasi yang sumber yang terpercaya gitu ya, dan termasuk juga ketika kita menghadapi ini harus dengan cara seperti apa, kita juga harus dari orang-orang yang memang bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilmuannya ya. Untuk update hari ini ya, jadi saya catat pada 11 Februari tadi malam ya, ternyata kasus aktif yang ada di Indonesia itu tembus 300.000. Jadi angka ini angka yang bergerak terus, dan kalau diprediksi itu ini masih belum apa-apa nggih. Jadi karena kita itu startnya ada gelombang 3 itu tanggal 1 Februari ya. Sementara kalau kita belajar dari negara-negara lain itu puncaknya pandemi itu sekitar 30-40 hari baru ada puncak. Ya kita bisa bayangkan sekarang kita masih tanggal 12 gitu. Jadi kita itu belum puncak. Jadi prediksinya itu kalau di negara lain itu puncak itu adalah sekitar 30-40 hari. Jadi sekitar Februari Maret itu nanti diprediksi akan ada puncak. Jadi bagaimana kasus COVID itu sudah sangat masif sekali ya. 200.000 itu sekitar 3 hari yang lalu. Jadi pertambahannya itu setiap hari itu sekitar 40.000, 30.000-an ya. Dan itu adalah angka yang tercatat. Sekali lagi karena gejalanya itu sangat-sangat tidak spesifik. Seringkali orang itu menganggap, oh ini masuk angin, ini batuk pilek biasa. Jadi jarang ada yang akhirnya mau terbuka untuk bisa diperiksa dan mau di swab itu tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi yang perlu kita prihatin di sini adalah angka kematiannya. Jadi kita beberapa minggu lalu angka kematian COVID itu masih sekitar belas-belasan ya. Minggu lalu sudah sekitar 40, 50, 60, 80 sampai ternyata tadi malam hari kemarin satu hari itu saja itu 100 kasus angka kematian ya. Jadi kalau kita melihat itu apakah COVID ini ada sesuatu yang bisa kita abaikan. Ternyata angka 100 ini kalau itu keluarga kita, kalau itu orang dekat kita pasti kita juga nggak terima. Pasti kita menganggap itu angkanya besar sekali ya, meskipun jumlah penduduk Indonesia 200 juta misalnya begitu ya. Nah, angka hariannya itu sudah menyentuh 40.000 sekian. Ya, ini sekali lagi ini angka yang tercatat sebagai kasus confirm. Karena kalau kita melihat fenomenanya COVID itu dari dulu sampai sekarang itu fenomena gunung es. Jadi yang terdeteksi itu hanya yang di puncaknya gunung saja, sementara yang di bawahnya itu entah berapa banyak, diprediksi bisa jadi 10 kali lipat lebih besar daripada angka yang tercatat. Ya. Dan positivity rate-nya itu 46%. Ya, jadi bagaimana kita membaca positif rate-nya itu 46%? Artinya begini, dari 100 orang yang dites pada hari itu, 46 orang itu positif. Jadi kita bisa bayangkan hampir separuh orang yang dites pada hari kemarin itu
ternyata hampir separuhnya itu positif. Itu pun juga yang mau dites ya. Kalau seandainya kita mau tes massal semuanya, lebih besar lagi mungkin angkanya. Kematian ini yang juga harus sangat kita perhatikan sekali. Dengan angka ratusan begini, berarti ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Saya tadi malam menerima kabar duka dari puskesmas di Kota Malang, ada seorang nakesnya, beliau itu umur 50-an tahun, ada komorbid tapi terkontrol. Beliau juga sudah vaksin 3 kali, karena kami para nakes itu kan sudah divaksin 3 kali ya, sejak bulan Agustus September tahun lalu kan sudah divaksin. Dan beliau meninggal. Dalam kondisi Senin itu ada tes massal screening di puskesmas itu, ternyata beliau negatif. Tapi tiba-tiba sesak gagal nafas, terus tadi malam itu hari Jumat ya berarti ya, sorenya itu ternyata nggak tertolong. Dan terkonfirmasi ternyata Seninnya itu masih negatif, swab antigennya itu. Ternyata kemudian diperiksa di rumah sakit sampai belum meninggal itu terkonfirmasi positif. Jadi ini hal yang sudah sangat dekat dengan kita. Mungkin panjenengan juga sudah mulai merasa ada kabar-kabar duka di WhatsApp group atau di tetangga-tetangga sekitar ya, meskipun mungkin ada banyak hal yang nggak kemudian diakui sebagai ini COVID gitu ya, tapi kita sudah mulai merasakan nuansa seperti kita tuh dejavu pada pertengahan tahun yang lalu, di mana banyak kabar duka, kemudian banyak teman kita yang terpapar, banyak orang yang isoman, kita kirim-kirim dan sebagainya, itu kita merasakan seperti kembali pada bulan Juli Agustus tahun lalu. Nah, kalau kita melihat ya, kita pernah mengalami gelombang kedua. Ada gelombang kedua yaitu pada saat adanya varian Delta pada bulan Juli. Nah, ini kita bandingkan dari sama-sama 14 hari pada bulan Juli, 14 hari pada bulan saat ini. Ternyata kalau kita lihat angka kasusnya dari 14 hari itu, kalau di Juli itu dari 25.000 sekian, itu melonjak jadi 56 sekian. Jadi naiknya itu 2,19 kalinya. Bagaimana dengan gelombang ketiga ini, gelombang Delta yang diumumkan pemerintah itu kan tanggal 1 Februari kemarin itu ya, dicatat 26 Januari sampai 8 Februari, ini kurang lebih sama 14 hari, itu naiknya angka kasusnya itu 5,34 kali lebih besar dibandingkan dari tanggal 26 Januari. Jadi kesimpulannya apa? Terjadi peningkatan kasus yang lebih cepat pada gelombang ketiga ini dibandingkan gelombang kedua. Kalau kita lihat Delta itu kan kita sudah kewalahan seperti itu, sampai ada rumah sakit yang sampai buka tenda darurat di luarnya, terus ada juga yang sampai akhirnya terpaksa pulang paksa, dirawat di bangsal bangkis, pokoknya kondisi seperti bencana alam gitu kan ya. Saat ini pun juga di beberapa rumah sakit sudah mulai ada antrian di ICU. Nah, itu juga kondisi yang dekat dengan kita sebenarnya. Jadi ini ada angka statistik bahwa di gelombang ketiga ini percepatan peningkatan kasusnya itu 2-3 kali lebih cepat daripada pada saat gelombang kedua di varian Delta. Nah, bagaimana dengan Kota Malang? Ya, Kota Malang ini rilisnya juga tadi malam, tanggal 11 Februari, pertambahan kasusnya satu hari itu bertambah 406 kasus. Ya. Nanti kita berpikirnya alam 406 dibandingkan sama warga Kota Malang berapa? Mungkin sekitar 2 juta ya, atau 1 juta atau berapa, saya tidak tahu. Ini kan angkanya kecil ya. Tapi jangan salah, ini sekali lagi ini angka yang tercatat sebagai kasus konfirmasi. Artinya apa? Artinya berarti ini orang-orang yang entah itu karena keperluan screening, dia mau pergi kemana, dia harus swab, atau kemudian dia bergejala dan dia tidak denial, dia mau untuk di swab, ini angkanya 406. Kalau saya sendiri di satu puskesmas saya pernah kemarin sampai sehari itu saya nangkepin 40, ada 50 juga gitu kan. Jadi akhirnya saya bayangkan ngetes segitu banyaknya, bukan hanya ngetes aja, tapi memantau. Setelah memantau, kita juga memastikan jangan sampai ada perburukan. Sampai nanti akhirnya kalau ada perburukan pun kita harus segera memfollow up. Itu sesuatu yang stressful sekali ya buat kami di lapangan, itu sangat stres sekali karena isi HP kami yang harus memantau itu isinya nomor HP-nya pasien, kemudian hasil swab, kemudian keluhan-keluhan pasien, itu semua hasilnya. Jadi ada ribuan nomor yang masuk itu isinya begitu semua. Nah, kalau kita lihat apa bedanya dengan pada saat gelombang kedua kemarin, ini saya cekreknya di kantor saya sendiri ya. Ini yang pemandangan sehari-hari yang saya lihat di kantor saya. Kalau dulu varian Delta itu yang datang itu kebanyakan orang-orang yang dewasa gitu ya. Nah, sekarang ini yang kebanyakan periksa itu dari klaster sekolah ya. Jadi ada anak TK, ada anak SD, ada anak SMP, ada SMK yang kebetulan dia ada satu siswanya atau beberapa siswanya itu dia terdeteksi dia positif, maka kita harus melakukan screening pada satu kelas itu minimal. Atau kita tracing lagi, itu mungkin ada, oh dia lesnya di tempat ini,
dia juga punya aktivitas ikut klub olahraga apa, itu tambah kita puyeng sekali itu karena dari satu orang itu cabang-cabangnya luar biasa banyak gitu. Nah ini anak-anak ini kalau diperiksa ya, panjenengan mungkin juga pernah ada ya keluarganya atau mungkin kita sendiri ya, gimana anak-anak ini kooperatifnya ketika di swab itu kan waduh ada yang sampai mereka tuh sampai dendam sama operatornya ya, karena menyakiti mereka yang harus dicolok itu dengan muarah itu sampai dia dari awal sampai pulang itu dia muarah-marah gitu. Nah itu kita lakukan setiap hari seperti ini. Jadi bagaimana gambaran kondisi pandemi ini saat ini yang berbeda itu adalah saat ini kita banyak men-tracing dari sekolah-sekolah. Ya. Anak-anak kecil-kecil seperti ini saya tuh paling nggak tega. Kenapa? Karena sudah dicolok, kalau dia positif diisolasi, saya bayangkan isolasi anak-anak itu seperti apa. Kalau orang dewasa kan mereka ya wis nerimo ya sakit dikurung itu ya dia nerima. Kalau anak-anak kecil dia pasti nggak mungkin dia bisa diam. Jangankan dia diam di kamar, diam di rumah aja susah ya. Bikinnya pelayan keluar kan gitu. Dan ini juga ada pasien saya satu keluarga itu 3 orang ini. Saya juga minta izin untuk memfoto dari jauh waktu itu. Ini semua 3-3-nya itu dari sekolah yang berbeda. Ini ada TK, ini ada MI, satunya lagi SD. Ketika 3 ini saya tangkap di tempat saya bekerja, maka saya juga harus men-tracing 3 sekolah ini. Akhirnya ketemunya mana. Jadi banyak sekali kasusnya. Jadi gambaran kasusnya di Kota Malang seperti itu kurang lebih yang saya alami sendiri sebagai petugas lapangan. Nah, makanya tadi seperti disampaikan Bu Dini ya pada tanggal 14 Februari, kemudian di Pemkot Malang sendiri juga termasuk Malang Raya di Kota Batu maupun kabupaten itu memberlakukan PJJ full karena memang saat ini kita pada level 3 di mana penularan itu adalah penularan yang sifatnya itu transmisi lokal yang sangat masif ya. Dan kenapa sih kok selalu PTM yang disalahkan? Bukan PTM yang disalahkan, tetapi setiap aktivitas yang itu menimbulkan pertemuan banyak orang itu yang kemudian menjadi potensi penularan yang sangat tinggi ya. Jadi yang kantor-kantor pun juga diusahakan bisa WFH ya, kemudian sekolah-sekolah juga diliburkan, kampus-kampus juga semuanya menggunakan daring karena untuk mengurangi potensi penularan itu dari pertemuan banyak orang. Nah, ini update yang tentang varian Omikron ini yang kita Omikron ini kan adanya sekitar bulan November kemarin ya. Jadi kalau dari awal itu ada varian beta, varian gamma, varian alpha, kemudian varian delta itu yang ada gelombang kedua itu ya. Kemudian kita sekarang ada varian Omikron itu bulan November itu ditemukan di Afrika Selatan. Ternyata karakternya itu sudah ditemukan di beberapa negara yang dia lebih dulu dia mengalami gelombang itu ternyata memang betul sama seperti kita. Kasusnya itu berlipat 2 kali lipatnya itu setiap 2-3 hari. Jadi kayak tadi saya bilang ya dari 200 jadi 300.000 itu ternyata dalam 2 hari 3 hari juga gitu. Meskipun di situ kita lihat ada kasus yang tidak seperti Delta yang dulu itu semuanya butuh alat bantu pernafasan, semuanya kasusnya itu cenderung sedang atau berat ya. Memang di Omikron ini kasusnya itu banyak yang ringan. Jadi ini memang harus kita lihat secara bijak gitu ya. Memang banyak yang ringan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada individu-individu yang rentan yang dia itu nanti bisa bergejala sedang dan berat dan membutuhkan adanya perawatan rumah sakit. Kita bisa bayangkan, meskipun sebagian besar ringan, tapi kalau pengalinya itu besar, kalau yang terinfeksi itu besar, sementara jumlah kita, komorbid kita juga berapa, lansia kita berapa, itu pasti pengali itu ketika dikalikan dengan bilangan yang besar, itu juga hasilnya juga besar. Saat ini pun juga sudah mulai terasa impact-nya, ICU juga sudah mulai ada antrian ya di Kota Malang dan sekitarnya itu, dan rata-rata pasien-pasien lansia yang masuk ke ICU itu ya. Nah, kalau kita lihat juga ada risiko reinfeksi. Jadi yang mantan-mantan penyintas itu, orang-orang penyintas yang dulunya dari varian-varian yang sebelumnya itu ternyata banyak juga yang sekarang terinfeksi yang kedua, yang ketiga. Bahkan teman saya ada yang ketiga kali. Jadi ketika ada varian alfa sakit juga, ketika varian delta sakit juga. Sekarang qadarullah varian yang Omikron ini juga sakit juga gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi memang kasus reinfeksi itu juga meningkat 5 kalinya daripada varian delta. Padahal kalau kita bayangkan varian delta itu semacam ini ya, kita dejavu ke kondisi yang kita itu sangat mengalami situasi yang sangat darurat dan sangat traumatis pada saat itu ya. Itu ternyata reinfeksinya itu bisa 5 kali lipatnya. Dan ada kabar yang nggak menyenangkan lagi, varian Omikron itu dia bisa lolos dari antibodinya vaksin. Jadi orang-orang yang tervaksin, apalagi yang dia punya komorbid ya, dia itu bisa meloloskan diri dari antibodinya vaksin sehingga tetap terinfeksi. Tadi yang teman nakes saya itu kan meninggal itu beliau komorbidnya terkontrol, vaksin 3 kali, ternyata
Ya karena ada faktor-faktor lain mungkin ya. Jadi ternyata di saat ini pun juga kematian itu juga sangat dekat dengan fakta kita sehari-hari. Nah, mungkin ada narasi di luar sana, ada semacam opini yang disebarkan. Ini Omikron kan ringan, karena ringan berarti ya bersyukurlah karena ini karunia dari Allah, seperti vaksinasi alami. Jadi enggak apalah kalau kita itu terinfeksi Omikron, toh juga nanti terinfeksinya itu bisa kebal kok, kita bisa kebal, kemudian nanti kita bisa lebih kuat lagi kalau menghadapi varian yang lain, dan jangan takut ini nggak akan bisa mati kok kalau terinfeksi itu. Apakah itu betul? Coba kita lihat bukti secara saintifiknya. Ya. Jadi di Amerika sendiri, ya Amerika itu kan memang sudah ada gelombang Omikron ini sudah lebih dulu ya, sekitar bulan Desember mereka sudah mengalami itu kan. Di Amerika yang dia sarana kesehatannya itu lebih baik daripada di Indonesia, itu sekitar 1.400 orang meninggal dunia. Jadi artinya ini penanganan, apakah karena penanganannya itu yang terlambat? Kalau saya pikir ya karena penyakitnya itu yang berat gitu ya, sehingga banyak yang kemudian meninggal. 100.000 orang dirawat inap. Artinya rawat inap itu bukan OTG loh ya. Rawat inap itu gejalanya hanya yang sedang dan berat. Sedang itu artinya berarti penyakitnya itu berpengaruh terhadap paru-paru. Jadi sudah ada pneumonia, udah ada radang paru-paru. Itu biasanya dirawat itu ketika itu ya. Tapi kalau dia masih batuk pilek biasa itu nggak dirawat, itu isolasi mandiri di rumah. Ya. Dan memang ada kelompok yang beresiko, yang itu nanti ini menjadi titik lemahnya kasus-kasus yang nanti bisa menjadi kasus berat, yaitu orang-orang lansia, orang-orang dengan komorbid, jadi dia punya penyakit entah itu hipertensi, diabetes atau penyakit autoimun ya, dan juga yang belum vaksinasi. Nah, ini termasuknya anak-anak. Karena anak-anak di bawah 6 tahun itu sampai saat ini belum ada approve untuk ACC vaksinasi yang bagi usia di bawah itu gitu ya. Jadi sementara anak-anak TK itu usianya kebanyakan usia 45 tahun dan mereka sudah PTM yang kemarin-kemarin itu bisa kita bayangkan resikonya itu sedahsyat apa kalau mereka itu nggak terproteksi ya. Dan semoga kita di sini juga tidak sampai anti vaksin ya, karena vaksin itu bukan mencegah penularan, tetapi vaksin itu untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit berat yang itu muncul karena infeksi. Infeksinya macam-macam ya. Kalau itu TBC, BCG itu bisa mencegah risiko supaya tidak terjadi penyakit TB yang berat ya. Kalau COVID itu harapannya seperti itu. Jadi tertular masih bisa, masih sangat mungkin tertular kalau kita prokesnya itu tidak ketat ya. Tetapi harapannya ketika kita punya antibodi, kita itu bisa meminimalisir risiko terjadinya penyakit yang sedang atau berat. Nah, harapannya seperti itu. Nah, ini yang juga enggak enaknya. Penyakit COVID itu masa akutnya pada saat batuk pilek, pada saat demam, itu mungkin ya kayak kita batuk pilek pada saat flu-flu biasa gitu ya. Tetapi harap diingat bahwa ini flu yang super. Supernya apa? Dia meninggalkan jejak. Long COVID itu bukan hanya terjadi pada kasus-kasus yang berat atau sedang, tetapi dia juga bisa pada orang-orang yang OTG. Orang-orang OTG itu ternyata kalau dilihat dari sisi angka statistiknya, ini ada dalam jurnal tahun 2021 dan juga di CDC ya, 84% itu bisa long COVID. Padahal mereka itu ketika terinfeksi itu mereka gejalanya ringan. Batuk, pilek, greges, atau mungkin cuma hanya sekedar masuk angin rasanya itu ya. Tapi ternyata 84%-nya itu dia long COVID. Long COVID itu apa? Nanti kita bahas ada di slide berikutnya ya. Dan orang muda jangan jumawa dulu, jangan kita merasa saya kan orang muda, enggak apa-apa sakit Omikron nanti saya itu bisa kebal gitu kan. Jangan salah, orang muda pun juga bisa mengalami long COVID. Long COVID itu enggak enak banget, sangat tidak enak sekali ya. Nah, mungkin ada yang berpendapat begini ya, udah nggak apa-apa wes, kan sudah vaksin 2 kali nih ya, kalau nanti ketularan Omikron berarti kita punya super immunity, kita punya kekebalan super gitu. Nah, ternyata kalau dilihat dari sisi saintifiknya, ya antibodi yang dihasilkan dari orang yang dia 2 kali vaksin plus dengan dia terinfeksi, sama orang yang booster 3 kali, itu antibodinya itu sama ternyata, kadarnya itu sama. Nah sekarang kita milih yang mana? Milih kita terinfeksi dulu, yang endingnya nggak jelas, endingnya long COVID itu nggak jelas, apakah gejalanya berat juga nggak jelas gitu kan? Apakah kita milih yang hanya ngalami KIPI, booster? Bapak Ibu di SDIA, SMPIA itu mungkin ini ya kan sudah semua terbooster kan? Paling rasanya kayak apa ya, sehari 2 hari kayak dihantam Mike Tyson gitu ya. Jadi kayak lemes, kayak nggak bisa apa-apa, tapi cuma 2 hari aja. Nah kalau itu long COVID, itu berhari-hari, kita mau milih yang mana? Milih terinfeksi atau milih booster? Kan begitu ya. Nah, refresh kembali tentang COVID pada anak. Dan ini ada hal yang sangat spesifik yang perlu kita ketahui, karena tidak ada juga pada orang dewasa.
Nah, gejalanya memang tidak spesifik. Tadi saya bilang ya, banyak yang datang itu, kemarin pasien saya ada yang datangnya karena ini sakit mah dok, karena dia makan sambel, diare, mual-mual gitu ya. Saya tanya lagi, ini gerges nggak bu? Iya gerges, sempat gerges, tapi sekarang sudah enggak gitu. Bu maaf ya bu, kalau seandainya saya tes, panjenengan mau apa enggak? Oh iya saya mau dok. Gitu. Betul, di swab antigen langsung hasilnya keluar 2. Dan dia itu denial. Loh, anak saya bukan COVID, anak saya itu masuk angin. Gara-gara dia makan sambal, dia diare, dia muntah-muntah gitu loh. Tapi alasan apa yang bisa mengelak hasil pemeriksaan? Sementara gerges sedikit itu pun juga sebagai bagian dari gejala yang nggak spesifik dari COVID. Ya, nah ini pada anak dewasa mungkin lebih lumayan ya. Saya bilang ini gejala yang seperti penyakit serbu wajah ya. Semua gejala yang itu pokoknya kaitannya sama ketidakenakan badan, masuk angin, mual-mual, gerges apa yang sehari-hari biasanya kita kalau bisa kehujanan itu kita gerges itu ya. Itu bisa itu menjadi bagian dari gejala awal. Kalau orang dewasa atau anak-anak yang lebih besar kan dia bisa ngeluh ya. Aduh sakit tenggorokan, aduh ma kok saya kok anu ya apa namanya perutnya mual. Kalau anak-anak yang dia nggak bisa ngeluh gimana? Pasti kan cuma rewel, nggak mau makan, nggak mau minum, diem aja nggak mau main, itu kan lebih repot lagi. Ya, jadi gejala-gejala seperti ini ternyata kita nggak bisa memastikan ini gejalanya pasti kalau COVID itu begini. Nggak bisa. Saya sendiri sampai berusaha ngamatin ini Omikron ini apa sih ciri khasnya itu. Memang kalau saya lihat kebanyakan itu pasti gejalanya di tenggorokan. Ada gejala tenggorokan itu sebagian besar. Ada kok gatal-gatal tenggorokan saya kayak ada rasa banyak lendirnya, sakit buat nelan gitu ya. Kebanyakan begitu, tapi nggak semuanya. Ada juga yang tadi itu yang mual gitu ternyata di swab positif. Nah, kapan kita curiga anak kita COVID? Nah, kalau biasanya awalnya kalau kita melihat ada infeksi saluran nafas yang di sebelah atas. Jadi ada batuk, pilek, ada nyeri telan, nyeri tenggorokan gitu kan ya. Dan itu kita kaitkan dengan riwayat dia. Apakah dia sekolah offline? Karena bukan kita menyalahkan PTM-nya, tetapi pertemuan dengan banyak orangnya itu kan potensi penularannya itu kan lebih tinggi gitu ya. Atau ditanyain juga, Bapak Ibu di rumah ada yang sakit yang sama seperti ini enggak? Oh iya, adiknya, kemarin bapaknya, kemarin lusa itu siapa gitu. Nah, itu juga harus kita waspadai juga ya. Atau mungkin teman sepermainan. Atau ada riwayat dia baru bepergian dengan transportasi umum. Atau kalau enggak pakai mobil pribadi, tapi dia kan mampir dulu ke restoran, mampir kemana gitu ya, atau habis liburan. Intinya banyak ketemu orang ya, atau ada orang yang dia kontak erat dengan ternyata dia ketahuan, oh iya yang kemarin saya ajak makan bersama itu ternyata sakit COVID. Nah itu kita bisa curiga ke arah sana. Jangan denial, tapi lakukan langsung yang namanya karantina kalau kita nggak bergejala. Kalau ini karena sakit ya, berarti langsung isolasi. Jadi lakukan tes antigen sesuai dengan arahan dari tenaga medis. Lalu kemudian ada gejala-gejala yang sifatnya emergensi, contohnya itu mual, muntah hebat sampai nggak bisa makan minum, kemudian dehidrasi, ya dehidrasi itu berarti dia itu matanya cekung, kemudian ngantuk, gelisah, merasa haus terus, ya. Atau kalau anak-anak itu mungkin ada yang kejang, gitu ya, itu udah nggak usah menunggu besok gitu ya, langsung aja dibawa ke UGD karena perlu penanganan lebih lanjut. Nah, long COVID ini yang juga ada pada anak-anak, ya. Tadi kan 80% itu kan long COVID itu pada semua penderita. Nah, pada anak-anak bagaimana datanya? Di Italia, karena di sini penelitiannya di Italia ya, 42% anak itu mengalami long COVID sampai 120 hari, berarti 4 bulan. Kita bayangkan anak sekolah, dia yang harusnya fokus, bisa konsentrasi, dia lemes, nafasnya pendek-pendek, dia jadinya agak-agak loading lambat, gangguan konsentrasi. Masa kita tega anak kita seperti itu? Pas waktu sakit COVID-nya batuk pilek biasa, tapi setelah itu dia ternyata lola. Jadi dia jadi kayak nggak nyantolan. Nah ini yang banyak terjadi. Atau di Inggris juga ada data juga di situ sekitar 12,9 usia 2-11 tahun itu ada long COVID sampai 5 minggu. Ya. Nah ini nanti yang kita bahas bersama-sama dan harus wajib hukumnya. Fardu ain, para orang tua tahu long COVID yang namanya MISC. MISC ini sifatnya bukan akut ya. Jadi kalau akut tadi itu kan ada batuk, ada pilek, ada panas. Dia sudah selesai isolasi 10 hari. Dia sudah selesai dikatakan, oh sudah bisa beraktivitas gitu ya. Tetapi yang terjadi setelah itu ternyata 2-6 minggu itu ada tiba-tiba gejalanya dia panas lagi. Tiba-tiba dia matanya merah. Tiba-tiba dia diare nyeri perut. Jadi ini gejala yang sifatnya subakut. Jadi bisa jadi seringkali malahan ya, seringkali PCR-nya itu negatif karena dia sudah melalui masa isolasi itu. Tetapi setelah dia COVID-nya selesai,
ternyata muncul lagi peradangan hebat, dan ini yang sangat-sangat tidak diinginkan. Dan dokter anak sendiri itu masih merasa ini suatu hal yang sangat baru dan belum banyak ilmu yang terkait dengan kenapa kok bisa MISC itu. Kenapa bisa seperti itu? Gejalanya itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan kalau kita lihat 70% anak yang mengalami MISC itu sehat tanpa komorbid. Nah, ini yang harus kita pegang ya. Ada kondisi MISC. MISC ini yang dokter anak itu kalau ketemu MISC itu paling ketir-ketir karena endingnya itu biasanya itu menetap ya, gangguan organnya menetap, atau kalau enggak ya bisa meninggal gitu. Dan itu bukan pada saat dia sakit COVID loh ya. Jadi bukan pada saat dia batuk pileknya, bukan. Dia sudah selesai sakit, dia bahkan sudah selesai masa isolasinya, ternyata dia 2 minggu lagi dia panas lagi, dia diare, tiba-tiba matanya merah. Nah, itu udah wis alamat. Kalau seperti itu, ini karena si COVID-nya ini yang sudah mengobrak-ngabrik sistem imunitasnya si anak, sehingga terjadi peradangan hebat. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui ya. Setelah COVID, itu ternyata ditemukan juga pada anak-anak terjadi diabetes mellitus, terjadi penyakit kencing manis. Yang tadinya anak sehat, nggak ada kelainan apa-apa, tapi ternyata setelah dia COVID, itu ternyata ada peningkatan kasus diabetes. Kalau pada orang dewasa kan ya anggap aja orang dewasa wis tuwek gitu ya. Mungkin berpikiran seperti itu gitu ya. Ini bagaimana kalau pada anak-anak? Dia disuntik insulin tiap hari. Saya punya pasien itu yang kemarin tuh waktu saya suntik di satu SD negeri itu, dia itu diabetes, tapi bukan karena COVID ya, dia karena bawaannya dia memang diabetes. Itu dia sampai saya lihat itu, ya Allah kasihan ya anak ini sekolah dalam kondisi nggak sehat betul, kelihatan dari performanya itu kayak anak nggak sehat gitu loh. Nggak apa-apa divaksin ya, sudah dapat rekomendasi dari dokter anak untuk divaksin, meskipun dia punya riwayat diabetes tipe 1 yang harus insulin tiap hari gitu kan. Saya bayangkan kalau karena COVID itu anak itu tiba-tiba disuntik tiap hari. Saya nggak tega kalau bayangkan anak saya sendiri seperti itu. Jadi ini kejadian yang secara saintis itu tercatat ya, bahwa setelah COVID ada kejadian kencing manis yang itu terjadi pada orang yang sebelumnya baik-baik saja. Ya, ini ada beberapa jurnal yang di situ juga menunjukkan bahwa terjadinya new onset. Jadi diabetes yang tiba-tiba aja muncul setelah selesai isolasi atau bahkan beberapa bulan setelah itu. Nah, sekarang satu persatu kita lihat faktanya tentang anak tadi ya. Yang pertama, anak bisa bergejala berat, sama seperti orang dewasa. Ya, kalau di varian Delta itu jumlahnya memang kita melihat itu angka-angka kasus beratnya itu juga lebih besar gitu ya di situ. Rawat inapnya juga meningkat ketika ada varian Delta kemarin. Nah, sekarang bandingkan dengan Omikron, ini kita sama-sama baca grafik ya. Baca grafik ini varian Delta pada Juli kemarin, ini varian Omikron pada Februari ini. Nah, angka kasusnya ini sama-sama hari 0, jadi maksudnya ketika dinyatakan gelombang 2 itu startnya di sini ya. Yang merah itu ketika sama-sama dinyatakan gelombang 3. Kita lihat grafiknya ini jauh melesat di atasnya dari varian Delta. Dan kalau kita lihat ini yang putus-putus ini adalah angka yang rawat inap ya, hospitalized. Jadi yang di bawah ini angka rawat inap itu ternyata juga di atasnya varian Delta. Kita bayangkan meskipun kebanyakan ringan, tapi ternyata pengalinya itu besar. Karena jumlah kasusnya besar, maka rawat inapnya pun juga meningkat. Ini sudah dibandingkan ini ya. Ini ada di Amerika, karena di Amerika lebih dulu dia mengalami gelombang ketiga. Jadi sudah bisa menyimpulkan bagaimana angka pertambahannya yang dirawat inap anak-anak loh ini. Ini kasusnya anak-anak itu sudah di atasnya jauh dibandingkan dengan Delta. Ya. Nah, kalau gejala berat ya, gejala berat itu artinya apa sih? Gejala yang menimbulkan anak itu butuh alat bantu. Itu bisa diprediksi, relatif bisa diprediksi daripada yang MISC tadi. Ini gejala berat itu kan, anak yang di bawah setahun ya, karena dia secara imunitas masih lemah ya. Anak yang punya komorbid itu apa? Komorbid itu obesitas, kegemukan, punya diabetes, punya asma, punya jantung, atau ada kondisi yang lain. Itu diprediksi bisa sakit berat. Nah, berarti kan kalau kita sudah mulai ngomong mitigasi nih ya, berarti gimana caranya mencegah supaya anak-anak ini terlindungi? Kalau bisa anak-anak ini jangan sekolahnya PTM dulu kalau kondisinya belum aman. Karena kalau dia sekalinya kena COVID, takutnya jatuhnya ke gejala berat. Karena secara resiko mereka punya resiko yang seperti itu. Ya. Anak juga bisa meninggal. Nah, ini angka kasusnya meskipun yang terbanyak itu lansia, tetapi kalau dari sisi angka kasusnya itu 1%, ini di Indonesia ya, 1% dari 144.000. Jadi sekitar 1.440 anak itu meninggal pada saat pandemi ini karena COVID. Dan itu
ini kan kecil aja ya, ini kan angkanya kecil dibandingkan ini yang besar gini kan nggak apa-apa, ini namanya supaya mati gitu, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Angka statistik itu menjadi hal yang tidak bermakna sama sekali ketika kejadian itu ada pada diri kita atau orang-orang dekat kita. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat itu menimpa keluarga kita sendiri. Meskipun angkanya kecil, tapi kalau itu seperti kita tuh gambling ya, kita nggak tahu kita termasuk bagian dari yang mana. Karena untuk yang meninggal ini pun juga bukan hanya yang punya komorbid aja, ada yang karena MISC. Ya. Nah ini yang selalu harus kita pahami tentang MISC ini. Kejadiannya itu bukan pada saat dia sakit COVID, sekali lagi. Dia sudah dinyatakan selesai isolasi, dia sudah dinyatakan PCR-nya negatif, tapi ternyata beberapa minggu kemudian ada gejala lain, gejalanya panas, tiba-tiba ruam-ruam merah, mulutnya kayak ada bengkak gitu ya. Kemudian di situ ada diare, nyeri perut, ada juga yang matanya sampai merah. Saya pernah ketemu ini tapi saya masih suspek ya. Waktu itu saya kirim ke rumah sakit. Dia bilangnya kalau dia nggak terdeteksi, biasanya dia bilangnya begini. Saya tanya, Ibu ini 2 minggu lalu pernah nggak sakit batuk pilek? Oh iya batuk pilek biasa udah sembuh kok itu dok. Waduh, riwayatnya 2 minggu lalu dia batuk pilek tapi karena dia nggak swab, kita nggak tahu itu dia COVID ya. Dia datang lagi 2 minggu kemudian dengan kondisinya matanya merah, ruam-ruam merah. Saya udah waduh ini MISC ini. Saya langsung rujuk. Meskipun angkanya memang untuk kematiannya kecil 1,4%, tapi sekali lagi angka statistik itu tidak ada gunanya. Kalau itu menimpanya itu pada diri kita atau keluarga kita. Itu yang perlu kita camkan di situ. Dan 2-6 minggu itu berarti artinya apa? Kan kita sudah selesai isolasi nih ya, sudah dianggap wah udah sehat, tapi ternyata ada satu ada kondisi-kondisi yang mengancam ketika kondisinya itu ternyata jatuhnya ke MISC. Dan siapa yang itu dia bisa terkena MISC? 70% itu dalam kondisi sehat. Jadi tidak ada komorbid, dia tidak ada penyakit apapun, anak-anak yang sehat ceria sebelumnya. Dan dari statistik itu kebanyakan anak usia sekolah, 8 tahun. Intinya anak-anak yang masih aktivitasnya itu dia itu bukan anak bayi yang kebanyakan, malah justru yang anak-anak sekolah yang kebanyakan itu di situ dan dia dalam kondisi sehat. MISC ini yang harus nempel di kepala kita. Bapak Ibu guru juga harus punya gambaran MISC ini jangan sampai, karena kalau udah MISC itu istilahnya ini kita kayak akan banyak berita dukanya gitu loh. MISC itu long COVID juga, tetapi long COVID yang dia gawat, yang bisa mengancam pada kematian. Ya, jadi bagaimana kita itu supaya mencegah MISC? Caranya tidak ada yang lain. Prediksi nggak bisa. Tadi kan kalau yang COVID berat bisa diprediksi dengan apa? Oh, komorbid itu dia punya asma, dia punya jantung, dilindungi. MISC itu tidak ada prediksi, tidak ada prediktor apapun yang bisa memastikan nanti jadi MISC ataukah tidak. Sehingga apa? Cegahlah COVID-nya, jangan sampai anak-anak kita terinfeksi COVID. Caranya itu protokol kesehatan semaksimal mungkin, plus vaksinasi kalau memang sudah saatnya. Jangan sampai sakit COVID lah, intinya begitu. Sekalinya sakit COVID, MISC itu sesuatu yang tanda tanya besar. Kayak orang itu kayak humpimpah gitu ya. Jadi siapa yang akan jadi MISC, siapa yang enggak itu kita nggak tahu. Karena tidak ada kepastian korelasinya bahwa MISC itu pasti pada anak-anak, contohnya pada anak-anak usia sekian, pada anak yang komorbid itu tidak ada. Kalau COVID berat itu bisa dengan komorbid. Tapi MISC itu kebanyakan anak-anak sehat. Ini yang ya saya itu kalau mau lepas anak saya PTM itu saya masih bayangkan ya Allah ini kira-kira nanti bahaya nggak ya buat anak saya kalau sampai nanti terpapar gitu. Saya bayangkan seperti itu. Ya, fakta keempat, anak itu bisa long COVID. Tadi saya punya PR tadi mengatakan apa sih long COVID itu? Long COVID itu bukan hanya sekedar dia itu masalah pernafasan ya, tapi yang ada itu brain fog. Brain fog itu gangguan konsentrasi, gangguan kognitif. Jadi anak itu jadinya jadi nggak pinter lagi, yang tadinya cerdas, gampang nangkep gitu ya. Tiba-tiba dia jadinya agak-agak lola. Kemudian nafasnya pendek-pendek, dia ngomong sebentar udah batuk-batuk, sudah ngos-ngosan gitu kan. Pada anak-anak ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Dan angkanya besar loh, 50%. Gitu ya. Bahkan di jurnal ini dikatakan bahwa 1 dari 7 penyintas COVID itu anak-anak ya, itu mengalaminya sampai 15 minggu. Jadi kita bayangkan, ya Allah, 15 minggu itu kan 4 bulan ya. Dia harus merasakan seperti itu. Bahkan bisa lebih, ada juga yang mengatakan di situ sampai setahun. Ada yang melaporkan seperti itu. Ya, penularannya pun juga sama. Jadi anak-anak itu meskipun dia itu gejalanya batuk pilek biasa, tapi dia relatif penularannya lebih tinggi. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak itu dia kan prokesnya kan ya maskernya masih on off, kadang-kadang masih lupa ketika harus cuci tangan itu dan sebagainya, itu ya wajar kalau dia itu penularannya lebih tinggi. Dan seringkali anak-anak remaja itu justru jadi apa? Jadi
karier dari orang di rumahnya. Orang rumahnya itu yang sakit berat, sementara anak-anaknya gejalanya ringan aja, tapi dia membawa virus yang itu membahayakan dari orang yang di rumah. Nah, ini kita masuk mitigasi. Dalam hal ini ya, kita harus tahu kapan kita curiga kita sakit COVID yang varian Omikron ini. Nah, ini sebelumnya kita punya pengetahuan dulu ya. Bedanya apa sih isolasi sama karantina? Isolasi itu adalah istilah yang digunakan untuk orang yang sudah bergejala, orang yang sakit. Jadi kalau kita itu sudah bergejala, lakukan isolasi. Karena isolasi itu sudah artinya adalah orang yang sakit, orang yang bergejala. Kalau karantina itu artinya orang itu masih sehat, tetapi dia diduga karena dia kontak erat, dia diduga dia terpapar. Itu namanya karantina. Nanti istilah ini harus ini ya, karena beda nanti penanganannya antara isolasi dengan karantina. Nah, gejalanya di varian Omikron ini saya ikut dari webinarnya 5 organisasi profesi itu ya, yang terbaru itu update-nya. Omikron ini gejalanya yang paling banyak adalah batuk. Batuk paling banyak itu, 89%, panas cuma 30%. Yang dulu itu kalau Delta kan anosmia ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah kena Delta dulu itu kan nggak bisa mencium gitu kan, ini hampir nggak ada. Saya nggak pernah menjumpai pada saat saya sendiri praktek, saya nggak pernah menjumpai anosmia, sekarang itu nggak pernah. Yang ada itu batuk, nyeri telan, itu banyak di situ. Ternyata memang betul. Ini di Indonesia ya ini ya, yang tercatat di center-centernya perawatan COVID itu ternyata yang banyak kan batuk jalannya. Demamnya itu 30% aja. Nah, ini ada di Rumah Sakit Persahabatan. Orang-orang yang probable Omikron dan juga yang konfirmasi Omikron itu gejalanya batuk kering. Batuk kering, nyeri tenggorokan, ini memang dipraktekkan tuh banyak sekali yang ini ya. Untuk demamnya itu sedikit. Bahkan yang lebih dominan itu nyeri kepala, sakit kepala pusing. Kalau demam itu jarang malahan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau ada gejala yang ini, apa yang kita lakukan? Nah, bisa jadi kita merasakan tiba-tiba kita kok bangun tidur kok sakit ya buat nelan ya. Kok tiba-tiba saya kok linu-linu kok kayak badannya lungkras semua ya. Oh, masuk angin. Masuk angin karena tadi malam melean lihat sepak bola, mungkin gitu ya. Tapi kita harus berpikir dulu, mitigasi kita apa? Mitigasi kita berpikir loh, saya masih bekerja. Anak-anak kita masih sekolah, berarti ada kemungkinan ketemu banyak orang gitu kan ya. Berarti kemungkinan kalau saya ada gejala seperti ini, ada kemungkinan COVID, itu harus kita tanamkan dulu. Jangan denial gitu loh. Jadi kita harus pikirkan dulu ketika ada gejala bangun tidur, itu jangan langsung kita berpikirnya, ini nggak apa-apa kok, ini biasa aja. Tapi kita coba untuk bersikap yang proporsional. Saat ini kita dalam suatu kondisi pandemi soalnya. Oh iya, kita masih bekerja, saya masih ke pasar, anak saya masih sekolah gitu kan. Maka lakukan apa? Karena itu bergejala, namanya apa? Isolasi. Lakukan isolasi mandiri dengan menjauhkan diri dari orang yang lain. Karena apa? Karena yang namanya COVID sukanya ngajak-ngajak ya. Dan nanti tes-tesnya itu bisa segera menghubungi tenaga kesehatan untuk mendapatkan advice harus bagaimana. Ya. Tapi saya takut kalau tes nanti kalau di swab pasti positif. Kalau saya gerges dikit di swab positif. Kalau saya di PCR nanti kalau pas saya batuk pilek pasti positif. Kalau antigen itu mendeteksi amplopnya virus. Jadi dia sifatnya sangat-sangat spesifik dan sensitif. Jadi kalau memang positif itu ya pasti positif ya. Sementara PCR itu mendeteksi materi genetiknya virus. Jadi kalau terdeteksi tidak semua batuk pilek itu pasti positif gitu loh. Karena saya pernah mendengarkan jangan tes COVID kalau batuk pilek karena pasti hasilnya positif. Ya enggak. Karena kalau dia itu positif berarti dia pasti penyebabnya adalah COVID gitu. Nah, kalau seandainya kita mau denial, nggak usah tes, wes. Tolong dipikirkan, saya kalau nggak tes akan ada bahaya bagi orang lain. Karena saya kan jadi akhirnya nggak tahu saya itu sakit atau enggak gitu kan. Akhirnya membahayakan orang lain. Apalagi di situ kita tinggal sama siapa? Ada anak-anak kecil, ada orang-orang tua gitu kan. Maka kita camkan dalam benak kita. Kalau kita nggak tes, bahaya ini. Orang lain bisa kita bisa membahayakan orang lain. Atau diri kita juga berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ketahuan sakit COVID, maka tidak dapat pengobatan yang adekuat gitu loh. Jadi kita harus coba untuk proporsional dan berpikir secara logis ya. Berarti kalau kondisi seperti ini maka lakukan aja tes ya kan, sambil nunggu tesnya ya. Tes PCR sekarang jangan harap bisa cepat ya karena kita overload semua laboratorium di kota manapun sekarang overload ya. PCR bisa sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Swab antigen mungkin yang cepat ya karena di situ langsung namanya rapid tes cepat ya. Sambil nunggu hasil maka lakukan isolasi. Jangan terus kita denial wis alah paling itu masuk angin biasa. Terus kita tuh langsung masih kumpul-kumpul sama anak-anak kita langsung isolasi itu artinya kita pakai masker, jaga jarak, sebisa mungkin memisahkan diri ruangannya, sebisa mungkin kita juga alat makan dipisah.
pakaian dipisah gitu, sampai ada hasil yang memastikan kita bukan COVID. Ya, kalau seandainya positif, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berpikir positif, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Karena apa? Karena kita sudah vaksin, karena kita sudah berusaha hidup sehat, karena kita berusaha untuk selama ini patuh prokes, kita berusaha untuk mengembangkan pikiran positif seperti itu. Yang penting jangan panik. Yang kedua, yang penting itu kalau kita tes mandiri, itu jangan terus aku nggak mau ngelapor, wis biar aja supaya nanti nggak jadi berita di mana-mana gitu kan. Jangan, laporlah sama RT RW, bahkan puskesmas. Pentingnya apa sih? Ini bisa membantu kita. Kalau seandainya kita butuh ambulan, ya jangan sampai ya. Ketika kita butuh ada hal-hal emergensi itu kalau kita melapor, kita akan banyak dibantu gitu. Nah, saat ini isolasi mandiri boleh dilakukan di rumah asalkan ada ketentuannya kalau kita gejalanya ringan. Usia kita tidak sampai 45 tahun, ya, tidak ada komorbid dan kondisi rumah memungkinkan. Artinya contohnya, rumahnya itu ada 2 lantai, kamar mandinya terpisah, kemudian kamarnya banyak, itu boleh. Tapi kalau misalkan kamarnya cuma 2, penghuninya banyak, ya sebaiknya isoter, isolasi terpusat, yang itu ada di RSL ya. Tapi sekarang sudah nggak bisa dimasuki lagi, udah sangat overload di sana itu sejak bukanya tanggal 9 kemarin itu sudah full di sana itu dengan kapasitas bednya udah full semua. Kalau ada gejala yang nggak ringan, misalkan saturasinya tiba-tiba kok 93, 94 gitu ya, ada rasa sesak, kongsrong, segeralah ke rumah sakit ya. Dan itu kita harus ya misalkan kita punya kita buat status ya di WhatsApp gitu kan ya. Hari ini saya terkonfirmasi positif, mohon orang-orang yang 2 minggu ke belakang kemarin pernah berinteraksi dengan saya, pernah makan bareng dengan saya, harap waspada. Harusnya begitu, bukan kemudian kita malah menutup-nutupin. Karena ini penyakitnya penyakit komunitas, penyakit yang sangat cepat menular. Jadi kita seharusnya fair. Ketika kita itu sakit, kita sampaikan aja, hati-hati yang kemarin ketemu sama saya. Karena saya bisa jadi nanti itu menularkan ke yang pernah ketemu sama saya beberapa hari yang lalu gitu. Nah, itu kalau kita yang sakit ya. Bagaimana kalau ada anggota keluarga kita yang positif tapi kita sendiri kontak erat, kita sendiri belum jelas statusnya bagaimana. Ya, ini kan juga mitigasi dari bagian yang harus kita ketahui kan ya. Artinya apa? Kontak erat itu berarti dia dianggap terpapar. Berarti dia harus melakukan apa? Karantina. Kenapa karantina? Karena dia belum bergejala. Ya. Kita harus memahami bahwa COVID ini masa inkubasinya itu adalah 2 sampai 14 hari. Artinya itu 2-14 hari itu dia belum bergejala. Jadi orang itu ketika terpapar, itu sampai kemudian timbul gejala itu tidak bisa langsung cepat, tetapi ada jedanya antara 2 sampai 14 hari. Jadi kalau kita mau tes itu jangan buru-buru. Misalkan ya, mungkin Pak Rama ketemu sama temannya itu kemarin ngobrol di kafe gitu ya. Terus kemudian malamnya ngabari, Pak Rama saya ternyata positif gitu. Besoknya Pak Rama langsung bingung. Langsung tes gitu kan, karena baru ketemu tadi malam. Itu itu enggak akurat. Jadi karena tes yang terlalu dini itu menimbulkan false negatif. Jadi harus diketahui dulu kapan kita perlu tesnya, itu nggak bisa langsung ketemu tadi malam sekarang tes, itu malah hasilnya false negatif ya. Jumlahnya terlalu sedikit untuk terdeteksi. Nanti akan saya sampaikan kapan kita perlunya tes ya. Kontak erat itu kenapa harus karantina? Karena bisa jadi dia itu masih dalam masa inkubasi. Saya tadi bilang ya, masa inkubasi itu 2 sampai 14 hari. Jadi ketika pada masa itu bisa jadi kita sudah terinfeksi tapi kita belum bergejala. Jadi semua yang kontak erat, jadi maksudnya ketika ada keluarga kita misalkan ada anak kita itu sakit gitu ya, maka kita harus juga termasuk dalam kontak erat yang harus melakukan karantina meskipun kita tidak bergejala. Karena bisa jadi kita masih masa inkubasi. Kita belum bergejala itu bukan karena kita sehat, tapi kita masih masa inkubasi. Ya. Siapa saja kontak erat itu? Yang orang satu rumah itu pasti ya, orang yang pernah makan bareng, orang yang foto-foto bareng, orang yang dia itu bersentuhan secara fisik ya, orang yang dia itu satu perjalanan, satu mobil, contohnya kita pergi kemana, menyerahkan bantuan ya, misalnya menyerahkan bantuan ke Gunung Semeru, tiba-tiba ada satu orang yang sakit di situ, satu mobil, kita kontak erat berarti. Atau orang yang bekerja dalam satu ruangan yang sama. Jadi mungkin tadi kalau memang di SDI atau SMPIA itu nanti meskipun kita daring, tapi Pak Guru, Bapak Guru, Ibu Guru, Bapak Gurunya itu tetap ke sekolah, itu jangan dalam ruangan yang sama aja. Jadi kalau bisa sendiri-sendiri, supaya nanti kalau ada yang konfirm itu nggak bingung gitu loh, nggak langsung heboh semuanya diperiksa. Karena kita sudah menjaga jarak ya. Jadi ini semua kontak erat itu kriterianya seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa menularnya itu bukan hanya saat bergejala ya. Jadi ini kita coba baca grafik sama-sama ya.
Jadi ada yang namanya exposure. Exposure itu paparan. Jadi kita ketemu sama orang yang sakit, kemudian akhirnya bergejala itu ternyata namanya inkubasi itu masanya bisa 2 sampai 14 hari. Nah, ketika kita tesnya ini kita ketemu hari Kamis, hari Jumat, hari pertama itu kita tes. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena viral load. Ini viral load itu artinya kadar virusnya itu masih rendah. Jadi nggak akan bisa terdeteksi di tes antigen, apalagi PCR. Jadi makanya kita perlu tahu grafik ini. Kenapa? Supaya tahu kadar virusnya itu kapan yang bisa itu secara akurat, itu bisa mewakili kalau kita itu kontak erat itu waktu yang tepat kapan. Penularan itu adalah pada masa ini loh. Penularan itu pada masa ini. Masa infeksius itu masa penularan. Bukan hanya pada saat bergejala, tetapi 2 hari sebelum bergejala pun ternyata orang itu bisa menularkan ke orang lain. Nah, makanya nanti ketika kita tes sebaiknya pada masa-masa sekitar di sini. 5 hari setelah kontak. Seharusnya kita tesnya di sini. Supaya apa? Kalau kita memang terpapar, jumlah virus itu bisa cukup untuk dideteksi dengan alat-alat pendeteksi di tes antigen atau PCR. Gitu. Nah, jadi kenapa kalau ada orang bergejala itu kita tanyain, Pak, seminggu kemarin kira-kira ketemu sama siapa ya, Pak? Saya sampaikan begitu, karena seminggu itu bisa jadi dia masih dalam kondisi masa inkubasi, di mana jumlah virusnya itu sudah tinggi sehingga dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi kenapa kita perlu untuk fair? Saya sakitnya hari Rebu misalkan begitu ya. Lebih baik kita anggap aja seminggu yang ke belakang ya. Berarti yang ketemu sama saya seminggu yang lalu, tolong segera waspada. Kalau ada gejala langsung periksakan diri. Ya, penularan itu ketika virusnya itu tinggi seperti ini, nggih. Jadi bisa sampai 2 hari sebelumnya bergejala, sampai 14 hari ketika bergejala. Ini virusnya itu sangat menular sekali. Nah, makanya kalau kemudian kita itu kontak erat, karena kita bisa jadi itu sebagai orang yang terpapar, lakukan apa? Karantina. Bukan isolasi ya, karena tadi kan karantina adalah orang yang tidak bergejala, orang yang sehat, tapi dia kemungkinan terpapar. Nah, di situ karantina itu dilakukan dengan cara apa? Dengan jaga jarak, pakai masker, berusaha untuk tidak campur dengan yang lain gitu ya. Artinya kita harus menjaga diri dengan interaksi dengan orang yang satu rumah pun. Kita juga harus meminimalisir, karena kita nggak tahu ya siapa yang akhirnya nanti jadi positif, siapa yang ternyata dia betul-betul sehat ya. Lakukan prokes walaupun di rumah. Ketika dia itu dia harus melakukan karantina karena termasuk kontak erat. Nah, kalau kita kontak erat apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau kita nggak mau tes, kita takut nih ya, wis nggak usah dicolok-colok lah nanti sakit semua. Maka yang pertama kita bolehlah karantina tapi minimal 10 hari tanpa tes loh ini ya. Artinya apa? 10 hari itu kita di rumah aja, ngendon aja di rumah, nggak kemana-mana, di kamar aja. Kalau sekolah jangan sekolah dulu. Ya ini saya juga cerita satu kejadian yang saya tanganin dan itu mudah-mudahan jadi pelajaran bagi di sekolah kita, nggih. Jadi ada anak yang dia itu 4 hari sakit, waktu itu dari dia kelas 6 SD negeri kebetulan ya, karena tidak ada pilihan untuk PJJ, dia harus masuk karena kalau enggak dia ketinggalan pelajaran. Pada saat itu waktu saya periksa saya sudah tahu, wah ini gejalanya kok suspek sekali, udah kelihatan kalau dia ke arah sana gitu kan. Saya udah yakin dia itu pasti positif antigennya. Bener positif. Saya tanya, Mbak, kamu itu sekolahnya kapan? Hari ini saya masih sekolah. Dia waktu periksa saya pakai baju olahraga. Loh, hari Kamis waktu itu saya mau nanginya. Hari Senin masih sekolah. Iya, saya sekolah. Loh, kan kamu demam. Kan kamu demam kok bisa sekolah? Harusnya kan kalau demam, kan diperiksa pakai termometernya sekolah kan pasti terdeteksi kan nggak boleh masuk. Enggak kok dok, saya waktu masuk ke sekolah, saya suhunya normal gitu kan. Nah, ini perlu kita cek lagi nggih, di Insan Amanah ini termometernya masih akurat atau enggak, karena kan sudah ribuan kali dipakai. Dan kalau secara SOP itu seharusnya termometer itu adanya untuk memeriksa di forehead ya, di dahi, bukan di tangan. Kalau tangan bisa cuci tangan, kan pasti dingin ya. Dia periksakan ke termometernya pasti itu akan suhunya itu suhu normal gitu ya. Jadi SDN itu dia itu kelolosan, ada anak demam, masuk 4 hari. 4 hari dia masuk, akhirnya apa? Waduh, kita kerja bakti harus mengisolasi, mengkarantina ya, orang-orang yang dia itu bertemu dengan si anak itu selama 4 hari itu siapa aja. Itu karena waktu demam dia bisa masuk dan akhirnya dia namanya anak-anak ya, dia bisa ketemu sama temennya, olahraga, bisa itu yang saya merasa screening sekolah itu harus ketatnya di awal tuh harus meyakinkan bahwa anak yang masuk itu anak yang sehat. Jangan sampai anak yang bergejala itu dia masuk karena nanti ambiar pasti. Jadi kalau karantinanya 10 hari, oke lah nggak usah tes. Tapi nanti 10 hari itu baru lepas karantina. Artinya apa sih karantina? Bukan kemudian karantina itu nggak kerja tapi dia masih
kafe, masih ke mall, nggak seperti itu ya. Karantina itu anteng di rumah, nggak ngapa-ngapain di rumah itu ya. Pokoknya dia skopnya hanya di satu rumah itu dengan orang-orang satu rumah itu, nggak ke sekolah dulu, nggak kerja dulu. Itu pilihan yang pertama. Tapi 10 hari ini kan satu hal yang ya ini ya Bu Dini ya. 10 hari disuruh di rumah itu sesuatu yang tidak mungkin kalau Bu Dini itu. 1 hari sudah kepingin mencolot kemana-mana gitu kan ya. Ada pilihan kedua, tapi ini nggak boleh tawar ya Bu ya. Pilihan keduanya apa? Pilihan keduanya itu boleh dites, tapi tesnya itu jangan buru-buru. Jangan 1 hari dites, negatif, udah lepas. Nah, itu namanya melepaskan harimau ojol itu ya. Ada harimau lepas itu ya. Tapi tes PCR itu dilakukannya 5 hari setelah kontak. Jadi ini tolong dipahami bersama, nggih. Jadi setelah kita merasa, oh saya ketemu sama bapak, sama ibu atau bapak yang dia terinfeksi 5 hari, baru pastikan baru tes PCR. Kalau kami di puskesmas itu ada namanya, kami itu ada entry test, ada exit test. Entry test itu adalah saat hari pertama orang itu kontak, besoknya langsung, ayo kita periksa semua antigen. Tapi setelah itu isolasi 5 hari, isolasi karantina ya, istilahnya karena ini orang sehat yang tanpa gejala, karantina 5 hari. Setelah hari kelima baru di exit test. Exit test itu artinya apa? Artinya dipastikan 5 hari itu dia apakah swabnya positif atau negatif. Kalau negatif dianggap dia aman. Tetapi Bapak dan Ibu jangan lupakan masa inkubasi itu 2-14 hari tadi ya. Jadi meskipun 5 hari sudah bebas, tapi ketika hari ke-6 sampai hari ke-14 bergejala, segera lakukan tes lagi. Kenapa? Karena masa inkubasi bisa sampai 14 hari. Tadi 5 hari itu masa yang sebenarnya kalau mau tawar-tawar nih ya. Kalau nggak mau nawar 10 hari nih. Tapi kalau ditawar, nggak boleh kurang dari 5 hari. Dan itu pun hari ke-6 sampai hari ke-14, dia harus apa? Dia harus waspada. Ketika tiba-tiba loh, hari ke-7 kok dia ada pilek ya, itu dia harus segera tes. Itu pilihan pertama dengan PCR. Pilihan kedua dengan antigen, boleh sebenarnya ya. Tapi antigen juga dengan serial, diulang lagi. Hari ketiga ini saya ambil dari CDC ya, dari CDC sama Kemenkes ya. Hari kedua, ketiga di swab, kalau negatif jangan hore dulu, tapi harus ada 5 hari karantina lagi. Dari 5 hari karantina lagi, kemudian baru di swab lagi, kalau negatif baru hore. Tapi horenya hore yang dalam pengawasan, karena masih ada kemungkinan inkubasi 14 hari. Ya. Nah, ini makanya kenapa pada saat 14 hari itu kita harus tetap prokes meskipun kita sudah hasilnya PCR-nya hari kelima itu negatif gitu ya. Karena ada masa inkubasi 14 hari tadi. Jaga-jaga nih, kalau kita 14 hari itu baru muncul gejala. Ya. Gejalanya apa sih sebenarnya itu yang harus kita waspadai selama masa inkubasi? Nah, ini loh, gejalanya masuk angin. Ya, masuk angin itu berarti apa? Kayak greges, kayak mual, nggak enak badan. Itu kan sering ya. Saya tiap hari kalau pulang kantor tuh mesti rasanya masuk angin. Sangat ringan. Ini juga termasuk yang diwaspadai. Atau yang seperti batuk pilek jelas itu ya. Batuk pilek, flu, anospingnya ini jelas. Kalau sedang itu berarti sudah ada rasa sesak atau saturasinya turun. Itu tambah lebih-lebih lagi. Apalagi yang sampai sesak ini udah nggak main-main ya. Harus segera diperiksa. Ya. Nah, kalau kemudian ternyata setelah karantina itu ternyata hasilnya positif, ya, berarti ya namanya kita terkonfirmasi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita jangan denial. Udah saya tak tes lagi lah, tes antigen lagi, PCR lagi. Ada ya orang ya, ada artis atau siapa kan itu karena positif besoknya lagi tes antigen negatif, besoknya lagi positif. Itu buat guideline sendiri, buat kegaduhan sendiri itu. Kalau sudah positif udah anteng lakukan isolasi itu 10 hari sampai selesai, jangan kemudian besok lagi tes PCR, besok lagi tes antigen. Itu kalau kok negatif positif, dia mendokteri sendiri. Itu yang bingung nanti hasilnya ya. Jadi kalau sudah jelas positif pertama kali ya sudah, terima itu adalah dia terkonfirmasi, 10 hari dia isolasi ya. Nah, kalau bagi orang yang vaksin, maka lebih baik tetap harus ada karantina ya meskipun dia kontak erat ya. Kenapa? Karena vaksin itu tadi saya bilang ya, tidak mencegah penularan, tetapi hanya sekedar menurunkan resiko dari gejalanya menjadi gejala berat ya. Nah, gimana kalau kita itu sama-sama pakai masker, kita kontak tapi sama-sama pakai masker, tetap itu juga termasuk kategori kontak erat. Ya, karena apa? Namanya masker itu tidak terproteksi 100%. Tapi juga ada kelolosan dari pori-porinya masker. Kita kan nggak ada masker yang sampai 100% kan nggak ada kan. Jadi tetap aja harus kita anggap kontak erat. Apalagi orang-orang yang keluar negeri atau keluar kota itu juga harus dianggap kontak erat kalau dia baru datang. Ya. Nah, seringkali kita itu meremehkan. Walah wis itu loh masuk angin aja, sehingga pada masa-masa ini, pada masa-masa belum ada gejala, kita itu jadi apa? Jadi abai. Nah, ini yang bahayanya jadi ambiar. Kita ketemu banyak orang, kita di situ kita masih keluar-keluar ke pasar, masih ke kafe, masih ke mall. Ini bahayanya di sini. Jadi ketika kita menganggap itu
ringan, ini apa namanya, ini masuk angin biasa, itu yang bahayanya di situ. Ya. Nah, ini kabar gembiranya, meskipun di Omikron ini kan kita tadi ya hebohnya kan bisa menyebarnya cepat, bisa apa namanya, bisa berkali-kali, bisa sakit 2 kali 3 kali gitu ya. Tetapi jika Anda bukan lansia, jika kita itu nggak punya komorbid atau komorbid pun juga terkontrol, jika kita sudah prokes atau kita hidupnya sehat dan insya Allah sudah 2 kali bahkan udah booster gitu kan ya, maka kemungkinan besar gejala kita itu ringan. Tetapi tolong dipikirkan ada orang-orang yang lain yang tidak seperti kita, yang kita berinteraksi dengan mereka. Siapa itu? Ya berarti ada lansia, orang tua kita, ada orang-orang yang karena sakit berat, karena sakit kanker dia nggak bisa divaksinasi. Ada anak-anak, ada bumil, yang dia bumil itu kan komorbid ya, karena dia kehamilannya itu membuat akhirnya imunitasnya kan rendah. Nah itu hati-hati, kita harus fokus pada melindungi mereka ini. Jangan kemudian wah kan saya masih muda, kan saya kan enggak punya sakit, kan saya itu kan sudah 3 kali booster gitu kan. Ya sudah kita ini aja apa namanya kemana-mana. Kalau sakit Omikron pun nanti jadinya ringan. Jangan berpikir egois seperti itu karena ada orang-orang yang di sekitar kita itu yang nanti bisa membahayakan mereka semua. Jadi jujurlah kalau sakit atau kita sebagai kontak erat jujur. Mengatakan dengan fair itu lebih baik daripada kita itu menutupi tapi membahayakan banyak orang ya. Dan kalau memang kita itu sakit isolasi. Kalau kita kontak erat, ya karantina aja sampai selesai. Patuh dengan prokes pada saat selesainya isolasi itu. Ya. Nah, jadi ini juga perlu update ya tentang masker. Tadi kan kita bilang kalau kita berharap kita bisa melindungi nih orang-orang yang sekitar kita yang punya punya kerentanan. Kalau terinfeksi bisa menjadi berat gitu ya. Maka kita di sini perlu untuk update masker kita. Terbaik memang menggunakan masker N95. N95 itu artinya apa? 95 itu dia akan terfiltrasi oleh maskernya itu. 5% masih bisa masuk. Peringkat kedua itu adalah KN95. Kalau N95 itu biasanya digunakan di di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan ya. Jadi panjenengan nggak usah beli yang ini ya. Beli yang KN95 aja. Kalau memang kita itu berada pada ruang tertutup dalam waktu yang lama. Peringkat ketiga itu masker bedah ya. Dan tidak direkomendasikan masker kain karena proteksinya sangat rendah. Kalau WHO mengatakan masker kain itu ketika menghadapi Omikron seperti aksesoris. Jadi seperti kita nggak pakai apa-apa. Kalau WHO mengatakan seperti itu. Jadi minimal Omikron itu dihadapi dengan masker bedah. Dan maskernya itu jangan hanya sekedar masker ya, tapi masker yang fit, masker yang rapat. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk wajah kita. Kalau kita ada kawatnya itu ya, kita pastikan jangan sampai itu ada kelolosan bisa ngobos. Jadi harus rapat betul. Masker kain sebaiknya nggak digunakan pada saat ada Omikron ini karena nggak direkomendasikan. Ya, masker sangat penting dan kita butuh memitigasi. Kapan kita bisa pakai masker bedah, kapan bisa pakai masker yang KN95. Ketika udara terbuka, ketika sirkulasinya baik dan jarang ada orang, mungkin di situ ya bolehlah pakai masker bedah satu lapis aja boleh, atau masker kain asalkan yang 3 lapis atau 2 lapis. Tapi di situ dipastikan tidak ada orang yang banyak ya. Tapi mungkin kalau sekarang dengan Omikron ini kita pakai yang langsung ini aja ya, masker bedah ini aja ya. Kalau kita itu di ruang tertutup, misalkan Bu Dini rapat ke Dinas Pendidikan, misalkan ya Bu ya. Jadi kalau memang mau seperti itu dengan tempat tertutup dengan konsentrasi virus yang tinggi, maka senjata kita adalah masker double. Masker double itu masker bedah di dalam, ditambah dengan masker kain di luar. Harus rapat Bu, digunakan dengan fit sesuai dengan bentuk wajah kita. Atau kalau mau yang 1 lapis, pakailah KN95 dan KF94. Itu sebaiknya seperti itu ya. Dan jangan lupa yang terkait dengan tadi ya, masker, kemudian jaga jarak itu sebenarnya bagian yang sama-sama punya kekurangan. Jadi ini lapis-lapis yang semuanya harus kita lakukan. Ketika kita meninggalkan satu, wis nggak usah pakai masker lah. Yang penting jaga jarak. Yang penting kan sudah vaksin gitu kan ya. Maka kita menghilangkan 1 lapis proteksi. Sehingga kalau kita melihat ya, penularan itu munculnya karena apa? Karena proteksinya itu ada yang berkurang, karena entah itu karena kita itu abai, atau karena kita itu kelolosan, gitu ya. Jadi semua proteksi ini harus semuanya kita lakukan. Demi apa? Supaya tidak terjadi transmisi penularan antara orang ke orang lain. Jaga jarak iya, masker iya, cuci tangan iya, ventilasi juga harus diperhatikan, terutama kalau di sekolah yang tertutup ya. Vaksinasi itu sebagai pelengkap. Ya. Jadi pesan saya, COVID adalah penyakit komunitas. Perilaku kita itu sangat menentukan nasibnya orang lain. Denial kita di awal membahayakan orang lain. Jangan egois, janganlah abai. Kita kontak erat langsunglah karantina. Jangan kita merasa Allah gitu, Allah terus ya. Mari kita jujur, empati dan juga bisa mengendalikan diri. Karena
no one safe until everyone is safe. Ini orang lain itu kalau kita sendiri yang aman itu nggak bisa sekarang ini. Harus semuanya itu aman, baru kita akan aman sendiri. Nah, bagi kita seorang Muslim, kita punya pilihan nih. Kita mau abai, kita mau nggak abai itu pilihan kita, pilihan hidup kita. Virusnya dia bermutasi terus. Selama dia diberi panggung untuk bermutasi, dia akan terus berubah-ubah variannya, gitu ya. Kita punya pilihan apakah kita abai, apakah kita mau taat prokes, itu menjadi hisab di akhirat kelak, ya. Dan ini di nuansa Rajab ini, ya semoga kita memilih menjadi orang-orang yang taat. Salah satunya dengan cara kita dengan pandemi ini kita berusaha taat pada prokes dan mendukung vaksinasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sangat panjang sekali, tapi semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, monggo kalau ada tanya jawab dipersilakan. Sebelumnya tanya jawab, sebenarnya Dr. Mika ada hal yang ingin ditambahkan oleh Bu Dini. Monggo Bu Dini. Mungkin anu aja Pak, Dr. Mika dulu aja jawab pertanyaan. Oh gitu ya. Monggo langsung bisa ditinggali di chat. Sudah ada banyak pertanyaan Dr. Mika. Oh iya ya. Sudah banyak ya Pak. Pertanyaannya tentang MISC itu disebabkan varian COVID Delta. Oh, semua varian itu bisa menyebabkan MISC. Jadi MISC itu dulunya awalnya diketahuinya pada saat varian yang sebelum-sebelumnya sebenarnya ya. Tetapi memang pada saat Delta kemarin itu dahsyat sekali. MISC-nya itu banyak terjadi pada kasus-kasus anak. Itu terjadinya bukan pada saat sakit, tetapi subakut. Jadi setelah sakit 1 minggu, 2 minggu, dia sakit lagi, dia panas lagi, dia tiba-tiba ada ruam-ruam merah, dia tiba-tiba matanya merah gitu ya. Nah itu pada semua varian bisa seperti itu. Kemudian apabila merasa tidak enak badan, masuk angin tetapi tidak ada kontak erat, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, jadi kita bisa membedakan apakah kita itu masuk angin atau tidak ya. Kalau masuk angin itu biasanya dengan tidur sebentar, dengan kita minum anget-anget itu sudah hilang ya. Tetapi kalau itu menetap gejalanya, artinya berarti itu masuk angin yang super. Bisa jadi itu ya kalau sekarang pandemi itu kita harus tidak boleh untuk kemungkinan ke arah ke COVID juga ya. Jadi sebaiknya, kebetulan saya juga kemarin anak saya yang besar itu nggak enak badan, cenderung ke arah pusing, bukan panas ya, bukan demam ya. Saya isolasi karena kebetulan ada lantai 2, saya taruh di lantai atas. Saya di situ saya perlakukan dia sakit betul-betul sampai ada hasil swab yang kedua kali dia negatif, baru saya lepas isolasinya. Pada saat itu saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa ya nak ya, bosan sebentar, tapi ini untuk kebaikan satu rumah karena kan masih punya adik-adik dan adik-adik kan juga masih kemarin baru vaksinnya baru belum sampai 2 minggu, jadi antibodinya juga masih belum bagus, jadi sendiri dulu di atas ya. Dan di situ saya perlakukan seperti pasien saya, jadi saya pakai APD, alat makannya saya usahakan disposable yang langsung dibuang, kemudian pakaian-pakaiannya saya perlakukan sendiri pada saat itu ya. Padahal ternyata kesimpulannya terakhir adalah masuk angin, karena setelah itu saya lihat riwayatnya anak saya, ternyata oh iya setelah dia gowes 10 kilo kalau nggak salah ya, anak saya itu nggak pernah olahraga, tiba-tiba dia olahraga karena semangat itu ya. Besoknya dia langsung pusing yang semangat banget ya. Saya cekkan swabnya itu sampai 2 atau 3 kali waktu itu ya. Saya cekkan lagi sampai yang ketiga saya konsultasi, ya sudah aman. Ini dianggap bukan COVID gitu kan. Tapi waktu itu saya perlakukan betul karena saya tahu ada di lingkungan saya itu ada adiknya yang itu rentan nanti kalau dia terinfeksi juga. Jadi itu sesuatu yang nggak menyenangkan. Tapi berusaha kita pahamkan saat ini memang kita dalam kondisi yang harus beradaptasi dengan pandemi ini. Kita nggak bisa memaksakan diri untuk sama seperti sebelum pandemi. Ya, jadi sebaiknya kalau memang ada gejala masuk angin yang berkelanjutan, itu lakukanlah isolasi dan dipastikan dengan konsultasi ke dokter apakah perlu diswab atau tidak. Ya. Ada yang mau ini ada temuan siswa yang terpapar di satu sekolah, apa seharusnya dilakukan sekolah. Nah, makanya kenapa seharusnya ketika PTM itu nanti siswa itu harus bentuknya itu bubble. Bubble itu ada gelembung-gelembung kecil ya. Jadi kelas 1A sendiri, 1B sendiri, 1C sendiri. Jangan bermain 1A, jangan bermain sama anak 1B. 1C satu B jangan bermain sama yang lain. Sehingga kenapa? Kalau nanti ada 1A contohnya ya, 1A ada yang sakit, ketika sistem bubble itu kita hanya mengkarantina 1A saja ya. Nah, kejadiannya nggak seperti itu. Kalau saya men-tracing pasien-pasien saya itu ternyata dia main dengan kelas lain, guru-gurunya pun juga ternyata gantian ngajar gitu ya. Akhirnya apa? Ketika itu harus tracing semuanya yang paparannya dari anak itu ke siapa aja ya. Bahkan ini saya besok Senin itu
mengkarantina 50 guru SMK. Karena di SMK itu kebetulan ada acara lomba-lomba. Lomba-lomba nggak esensial sebenarnya ya. Ketika ada 3 orang Bapak Ibu gurunya itu yang positif, kita tracing kan. Wah nggak bisa, kita makan-makan sama-sama. Kita itu waktu itu sampai malam ngadain apa gitu kan. Jadi kita mengkarantina sekitar berapa? 70 atau berapa yang kemarin saya lupa. Pokoknya puluhan itu guru-guru SMK itu. Saya sampai ngasih gawean ke kita. Padahal sebenarnya mereka tahu kan prokes itu harusnya seperti apa, tapi mereka campur baur seperti itu kan. Jadi kalau ada yang terpapar, kita mitigasinya itu adalah memastikan anak ini waktu itu ketemu dengan siapa. Kalau dengan siapanya kan kalau itu sistemnya itu sudah satu A sendiri, dia nggak ketemu dengan yang lain. Kalau ngaji, berarti teman ngajinya siapa aja gitu kan, dia nggak kumpul sama yang lain. Sebaiknya begitu. Jadi ketika ada kasus di satu tempat, yang nanti akan dikarantina berarti satu kelas aja, nggak perlu satu sekolah. Kalau satu sekolah itu kalau dari awal anaknya kemana-mana, nah itu yang repot seperti itu, nggih. Terus berikutnya mengapa mencuci alat makan dan pakaian anggota? Oh iya, jadi kalau kemudian ini ya Pak, dalam penelitian itu kan yang Omikron ini dia itu lebih seneng di plastik itu beberapa hari. Jadi saya pikir ya setiap kali waktu anak saya yang nggak sakit itu saya perlakukan isolasi itu ya. Waktu itu saya langsung setiap kali dia selesai makan, alat makannya sebelum saya buang, itu saya kasih saya semproti alkohol dulu. Jadi supaya nanti tukang sampahnya yang ngangkut sampahnya itu dia juga aman ya. Jadi untuk Omikron ini memang dia lebih suka nempel di permukaan benda, lebih lama menempelnya di permukaan benda. Memang betul, virus itu dia akan mati ketika dia itu kalau deterjen itu kan dia bisa meluruhkan lemak ya. Lemak luruh, otomatis virusnya juga luruh juga gitu ya. Tetapi lebih aman lagi kalau kita itu disendirikan. Kenapa disendirikan? Supaya nanti kalau ada bagian-bagian pakaian yang nggak tersentuh dengan deterjen itu ternyata masih mengandung virus, itu kan paling nggak kita sudah bisa ini ya, yang punyanya yang sakit itu nggak bercampur dengan yang sehat. Ya, jadi kalau saya berpikirnya lebih baik kita lebih waspada daripada kita itu abai. Salah satunya dengan cara memisahkan alat makan dan juga memisahkan pakaian. Ya. Di sekolah salah satu anak siang hari ada sesi makan siang sebelum. Nah itu. Jadi ya di Insan Amanah sendiri saya pikir sudah berusaha untuk membuat regulasi supaya tidak ada acara makan-makan, kalaupun membawa bekalnya itu bekal yang sekali ubet gitu ya, sekali makan langsung ketelen, entah itu jus buah atau susu atau kurma yang itu langsung dimakan langsung pakai masker gitu ya. Karena saya tahu di sekolah lain itu ada pelajaran makan bersama pada saat pandemi kayak gini ya. Itu udah enggak lucu sama sekali ya. Jadi kalau ada sesi makan siang bersama itu dengan prokes itu prokes yang seperti apa? Prokes itu selama maskernya sudah dilepas itu nggak ada prokes sama sekali. Jadi makan siang itu jangan pernah ada dalam kondisi seperti saat ini ya, karena prokesnya tidak akan pernah bisa. Orang yang buka masker sama-sama itu dia nggak ada prokes namanya itu ya. Prokesnya prokes abal-abal. Jadi sebaiknya kalau memang mau bekal itu dibawakannya itu bergantian ya. Jadi anak yang lepas maskernya itu nggak sama-sama bareng-bareng. Jadi mungkin siapa dulu gantian izin gitu ya. Itu pun juga cuma sebentar aja kan. Karena sekali lagi Omikron ini ternyata juga dia itu penularannya secara airborne. Jadi dia tuh bisa berkeliaran di udara bebas. Bukan hanya pada permukaan ya, tapi juga di udara bebas ya. Makanya saya juga ketika ada PTM itu kalau bisa dianjurkan ada air purifier. Itu harapannya itu kalau ada virus-virus yang bertebaran itu bisa terserap pada air purifier. Ya, jadi kalau masalah makan saya tidak rekomendasikan karena itu bukan prokes, tidak akan pernah ada prokes pada acara makan bersama. Upaya protektif pemerintah terhadap lingkungan sekolah diadakan sidak. Jadi begini Bu, kalau masalah sidak itu ada sidak ya, tapi sidaknya itu disidak di tempat yang sudah dipersiapkan. Jadi saya tahu sidaknya prokes itu di Malang itu ada beberapa sekolah, tapi sekolah yang itu sudah dikondisikan itu ventilasinya bagus, kemudian di situ karena sudah tahu akan dikunjungi itu ya, itu ya anak-anaknya pun juga kelihatan taat prokes ya, sehingga kesimpulannya adalah di Malang itu sudah bagus prokesnya gitu ya. Padahal kalau saya turun ke sekolah-sekolah yang tempat saya di puskesmas itu kan saya turun ke sekolah-sekolah itu kan ada TK, ada SD itu kan. Jadi saya masuk gerbangnya udah lihat, waduh kayak gini. Jadi mau melaporkan ya begitulah.
Jadi memang akhirnya kembalinya pada kita masing-masing ya. Kalau di sekolah ini mungkin dari bagaimana pimpinan sekolah itu bisa mengkondisikan supaya pelaksanaan PTM itu betul-betul aman. Karena kalau kita mengandalkan supaya ada supervisi atau apa itu rasanya kok ya seperti itulah. Saya nggak bisa ngomong nanti bicaranya ranah yang lain ya. Oh iya bisa, monggo nanti materinya saya insya Allah udah saya share kok ke Bu Dini kok tadi pagi ya. Terus mohon izin bertanya, efektivitas Saliva lebih nyaman. Oh iya bisa pakai Saliva. Jadi kalau memang bisa digunakan Saliva sih nggak apa-apa ya. Mungkin anak-anak yang dia itu terlalu menolak ketika dimasukkan alat swabnya ke dalam mulutnya atau hidungnya itu kan bisa dengan menggunakan Saliva juga ya. Tetapi untuk saat ini memang tidak semua laboratorium bisa melayani pemeriksaan saliva itu karena alat swab testnya pun juga berbeda. Kalau di antigennya yang saliva dengan yang yang dari sediaan hidung itu berbeda. Tapi ada juga lab-lab yang melayani. Jadi tergantung dari labnya itu kalau memang dia bisa memeriksakan saliva ya itu bisa dilakukan sebagai alternatif ya. Kalau anak kita mungkin nggak mau diogok-ogok gitu kan, sakit nggak enak ya. Langkah apa yang harus dilakukan kalau salah satu terkonfirmasi positif di sekolah kita, anak kita, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi karantina. Karantina itu sampai dipastikan bukan COVID. Karantina minimal 10 hari, atau kalau ditawar 5 hari dengan tes. Ya itu karantina minimal ya, nanti bisa dibaca lagi slide-slide yang saya sampaikan tadi. Anak batuk pilek 1 minggu berangsur membaik, apakah sangat perlu sekali ya. Tetapi kalau 1 minggu, sebaiknya langsung PCR, karena tes antigen itu dia bisa segera cepat tidak sensitif pada hari yang sudah di atas hari kelima. Jadi kalau sudah bergejalanya sudah 1 minggu, sebaiknya kalau menurut saya langsung aja PCR ya. Sambil anaknya diisolasi, artinya dipisahkan dari saudaranya yang sakit, dipisahkan dari anggota keluarga yang sakit, sampai dia dipastikan bukan COVID. Ya. Gejala selama 5 hari tapi antigen negatif, masih gejala. Iya, kalau masih bergejala artinya apa? Gejala itu menunjukkan bahwa kadar virusnya masih tinggi. Jadi ya harusnya diisolasi. Kalau bergejala itu minimal isolasi itu adalah 10 hari ditambah 3 hari. Jadi minimal 13 hari. Jadi misalkan kita bergejala atau keluarga kita bergejala itu bukan 5 hari ya. 5 hari itu hanya pada orang kontak erat yang tanpa gejala. Tapi kalau bergejala dia namanya isolasi. Isolasi minimal bagi orang yang bergejala itu 13 hari. 13 sampai 14 hari. Tidak perlu ada tes antigen lagi. Kenapa? Karena menurut penelitian itu, virus itu hari ke-9-10 itu sudah mati. Jadi sudah nggak bisa berkembang biak. Jadi meskipun dia bergejala, tapi dia sudah tidak menularkan ke orang lain. Ya. Dan bahkan kalau kemarin saya sempat diskusi sama beberapa teman sejawat yang di patologi klinis itu, viral shedding-nya Omikron. Jadi Omikron itu bisa cepat keluar. Jadi lebih cepat keluarnya daripada Delta atau varian yang lain. Jadi memang 5 hari itu sebenarnya juga kalau tanpa gejala itu diperbolehkan karena ternyata viral shedding-nya si Omikron ini lebih pendek, lebih cepat daripada yang varian yang lain. Ya. Bagaimana cara membedakan antara sakit? Nah ini cara membedakannya dengan cara swab, karena nggak ada gejala spesifik. Jadi yang penting kita nggak denial ya, karena semua gejala itu bisa ke arah sana. Gejalanya pasien saya tadi yang karena makan sambal, mual, mau muntah, ternyata saya positif. Itu ada yang seperti itu. Jadi ya, marilah kita sekarang terbuka, dan puskesmas itu insya Allah gratis ya, di mana saja bisa panjenengan kalau ada gejala seperti itu. Kalau memang nggak nyaman dengan puskesmas, monggo lah bisa ke lab swasta. Tapi jangan terus kita mengatakan anak saya nggak apa-apa kok gitu ya. Dipastikan dulu kira-kira apa atau nggak apa-apa. Dan kalau memang ada indikasi ada terpapar positif dari orang yang pernah bertemu sebelumnya, jangan langsung besoknya tes. Kalau mau besoknya tes nggak apa-apa, asalkan 2 kali tes ya. Tapi misalkan kita maunya 1 kali tes aja, ya udah tunggu aja 5 hari, nanti baru PCR. Kalau itu negatif, maka bisa lepas karantina, asalkan hari ke-6 sampai hari ke-14 itu dia tetap waspada, karena ada masa-masa inkubasi yang kemungkinan gejalanya baru muncul pada hari-hari itunya. Ya. Sama-sama, terima kasih. Mohon bertanya, setelah PCR hasil apakah tidak bias? Setelah booster, booster tidak menyebabkan PCR atau antigen itu positif, karena booster itu kan vaksinasi itu kan dia memicu antibodi kan ya. Sementara PCR atau antigen itu kan dia mendeteksi antigen, mendeteksi badan virusnya. Jadi kalau antigen itu mendeteksi amplopnya virus, sementara kalau PCR itu mendeteksi materi genetiknya virus. Sementara kalau booster itu dia jauh tempatnya. Kalau PCR sama antigen kan di sini kan. Jadi ada
ada tubuh virus itu yang ketemu di hidung atau di tenggorokan. Sementara kalau booster kan di otot ya, dan itu dia memicu adanya antibodi. Jadi nggak berkaitan sama sekali. Jadi orang yang vaksin, kalau dia sehat, dia tidak akan PCR-nya positif, dia tidak akan antigennya positif. Ya, jangan soalnya pernah ada salah kaprah ya. Wah, saya baru vaksin, pasti nanti kalau di PCR nanti positif. Nggak akan. Kalau dia nggak terinfeksi COVID, dia nggak akan positif. Karena PCR sama antigen itu dia memeriksanya dan memeriksa antigennya. Sementara yang disuntikkan itu adalah untuk memicu antibodi. Itu berbeda jalan ya. Jadi satunya ke Jakarta, satunya ke Surabaya, jadi nggak akan ketemu. Musim pancaroba ini banyak merasakan gejala pilek, khususnya anak-anak. Iya perlu di swab. Kalau menurut saya sekarang bahkan Bu Kofifa sendiri, Bu Gubernur itu mengatakan ya, semua anak batuk pilek harus di swab. Karena ternyata dari PTM itu kalau dievaluasi, yaitu memang sebagai bagian dari potensi-potensi penularan yang ternyata efeknya terjadinya penularan yang masif ya. Karena dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, kadang-kadang nggak jujur, kadang-kadang juga mereka denial juga gitu. Nah itu kalau sekarang batuk pilek sebaiknya di swab. Kalau bergejala langsung di swab nggak apa-apa. Tapi kalau dia kontak erat, ditunggu aja sampai beberapa hari. Tadi yang sesuai teori tadi ya saya sampaikan di slide yang saya sampaikan itu ya. Persamaan body sitokin dengan jadi MISC itu mirip dengan body sitokin. Tapi istilahnya kalau pada anak-anak itu kan MISC ya. Karena C-nya itu kan in children, multi-inflammatory system in children. Kalau pada bayi itu ada MIS-B, in baby, itu ada juga yang MIS-B. Jadi kalau pada orang dewasa itu ya body sitokin itu loh. Cuman masalahnya kalau MISC itu terjadinya itu setelah sudah selesai isolasi, jadi gejala ringan, tanpa gejala, tiba-tiba 2 minggu kemudian dia tiba-tiba ruam-ruam, tiba-tiba dia panas, tiba-tiba dia itu matanya merah. Gitu. Nah itu yang nggak enak di situ. Jadi dokter anak itu sendiri juga mengatakan kami itu nggak lihat statistik. Statistiknya 0,000 sekian. Tapi kalau kami menghadapi MISC, ini rasanya nyawanya anak itu sudah di ujung tanduk ya. Jadi orang dokter yang menangani itu sudah merasa, wah udah nggak enak ini kalau menangani kasus yang seperti ini kan. Makanya jangan sampai terinfeksi COVID. Kalau COVID itu karena ada kemungkinan long COVID-nya MISC itu tadi. Nah itu ya mungkin hampir mirip dengan body sitokin ya. Ini inflamasi atau peradangan hebat pada seluruh tubuh. Itu hampir mirip seperti itu. Nah, iya, kadang-kadang DB plus juga COVID karena sama-sama virus. Virus itu kadang-kadang gejalanya juga sama ya. Jadi sama-sama pegel-pegel, sama-sama panas. Diperiksa trombositnya juga sedikit menurun. Jadi banyak pasien-pasien yang seperti itu. Ternyata DB juga positif, jadi bisa dua-duanya. Nah makanya kalau kemudian kita melihat secara klinis gejalanya itu nggak bisa dibedakan, gejala DB sama gejala COVID nggak bisa dibedakan. Yang bisa membedakan kalau ada swab itu baru bisa memastikan bahwa itu apakah DB atau COVID. Ya. 3 hari anak saya batuk pilek. Nah kalau batuk pilek berarti dipastikan dulu guys sebaiknya ini batuk pilek yang virus yang mana, virus ini atau virus yang itu gitu. Misalkan kalau masih batuk pilek ya sebaiknya kalau tadi nggak mau dipastikan, sebaiknya disembuhkan dulu ya Bu ya, disembuhkan. Nanti kalau pas pada saat vaksin, itu setidaknya 3 hari sebelum vaksin itu dia sehat. Harapannya dia dalam kondisi optimal ketika dia menerima ada vaksin yang masuk ya. Jangan pada saat dia masih ada gejala batuk, terus kita paksa itu jangan. Jadi betul-betul tanpa gejala dulu minimal 3 hari lah sebelum dari vaksin itu anak kita sudah sehat, berarti ya sudah bisa divaksin. Ya. Nah, CT itu bukan batasan untuk keluar isolasi. Jadi isolasi itu melihat dari sisi gejala dan juga dari sisi harinya. Jadi city value itu sudah nggak digunakan lagi karena banyak pertimbangan ya yang membuat akhirnya bias. Akhirnya kalau kita menggunakan isolasi itu dilihat gejalanya dan juga dilihat dari sisi ini waktu isolasinya udah hari keberapa. Kalau kira-kira sudah hari ke-10 gitu ya atau hari ke-13 dia sudah bergejalanya ringan, itu dianggap sudah aman ya. Jadi nggak melihat nilai city ya. Ternyata di sekolah anak saya ada tidak sedang fokus. Kemana ya melapor ya? Melapor kemana nggih? Melapornya saya juga anak saya yang satu juga sekolahnya di tempat yang nggak prokes gitu loh. Jadi saya melapor ke siapa? Saya melapor kepada Gusti Allah. Karena saya bingung melapor kepada siapa. Mungkin Bu Dini bisa ada usulan Bu kalau nggak saya prokes lapornya ke siapa Bu? Karena saya juga mau melapornya tapi ke siapa saya juga bingung. Itu mungkin ya karena sudah habis kelihatannya. Iya. Matur nuwun nggih, ampun. Nggih, semua pertanyaan sudah dijawab dengan Dokter Mika nggih. Terima kasih Dokter Mika atas waktunya sudah menjawab seluruh pertanyaan semuanya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ada informasi tambahan dari Bu Dini, monggo Bu Dini. Ya,
Sedikit aja Pak Rama, bahwa apa yang disampaikan Ibu Mika tadi, alhamdulillah 350 orang tua masih bersabar di sini. Terima kasih untuk mendengarkan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bahwa apa yang disampaikan Bu Mika ini adalah realita yang harus kita hadapi, fakta-fakta yang memang harus kita tahu. Jadi sama sekali sekolah tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau horor gitu nggih. Insya Allah mboten, karena apa yang memang seharusnya kami berikan kepada panjenengan yang kami berikan, walaupun mungkin itu pahit ya kenyataannya, tapi kita harus tahu dan siap untuk menghadapi kondisi ini. Jangan sampai kita bermanis-manis, tidak menyampaikan fakta-fakta dan data-data yang ada seolah-olah everything is okay aja gitu, itu justru malah akan menjadi bumerang bagi kita semua. Jadi insya Allah kita tetap tenang, seperti kata Bu Mika tadi, tetap tenang, tapi kita harus selalu mengupdate wawasan kita pada sumber yang benar dan tidak panik, tapi kita tetap berikhtiar untuk kondisi anak-anak semuanya, kita berusaha supaya kondisi tetap aman bagi kita semuanya, walaupun mungkin banyak sekali hal-hal yang memang kadang-kadang kita gemes gitu, termasuk pertanyaan terakhir tadi, saya mau lapor ke siapa gitu ya, saya mau lapor ke siapa, saya pun juga begitu Bu, bingung juga gitu mau lapor ke siapa gitu ya, lapor ke polisi mereka tidak akan mau menerima karena ini bukan pidana gitu ya. Jadi ya sudahlah, mari kita melihat dan menyikapi kondisi ini dengan bijak. Mohon kesabaran semuanya. Matur nuwun Pak Rama, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Bu Mika. Terima kasih Bu Dini. Ini ada satu lagi pertanyaan penutup Dr. Mika. Ketinggalan satu dari Mas Mario, monggo. Oh, ada terakhir ya. Ya, ini terakhir. Terbaru Omikron selang dari Salman. Oh, jadi begini. Kalau itu yang 5 hari itu panjenengan mungkin dia di medsos ya. Jadi untuk 5 hari karantina itu sebenarnya untuk yang karantina, artinya yang kontak erat. Kontak erat itu berarti dia itu tidak bergejala. Nah, seharusnya amannya 10 hari. Tapi misalkan karena dia itu punya kesibukan yang banyak gitu kan ya, bolehlah ditawar sedikit boleh. Ditawarin 5 hari, tetapi harus dengan tes. Kalau mau 2 kali lebih baik ya. Kalau kami, guideline kami kalau di puskesmas itu hari pertama entry test itu dengan antigen, kemudian dilanjutkan dengan hari kelima itu PCR, itu kalau dua-duanya negatif maka itu dikatakan lepas isolasi. Tapi tadi saya sampaikan ya, inkubasi itu bisa sampai 14 hari. Jadi hari ke-6 sampai hari ke-14 itu tetap harus waspada. Artinya kita harus kalau ada gejala lagi, tiba-tiba kita sudah aman di 5 hari negatif-negatif ya. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-14 itu ternyata ada gejala, kita langsung tes lagi. Karena kemungkinan itu gejala yang muncul belakangan itu bisa jadi merupakan tanda dari terinfeksinya kita, tapi belum terdeteksi. Nah, kalau untuk yang positif COVID, artinya dia itu namanya bukan karantina, namanya isolasi. Tadi kan saya bilang ya, beda karantina sama isolasi. Karantina itu orang sehat yang dia belum terkonfirmasi positif. Sementara kalau orang OTG atau orang yang bergejala itu namanya isolasi. Isolasi itu minimal 10 hari bagi yang tanpa gejala. Bagi yang dengan gejala itu minimal 10 hari plus 3, jadi 13 hari minimal. Nah, kalau kami nakes itu karena kami sudah banyak terpapar, kemudian jumlah nakesnya itu sedikit, bagi kami itu ada pengecualian. Kalau kami meskipun terkonfirmasi positif, tapi nanti misalkan gejalanya ringan, itu hari ke-6, hari ke-5, hari ke-6 itu akan di-swab, kalau dia negatif 2 kali, maka boleh bekerja. Tapi sebenarnya untuk aturan regulasi masyarakat umum, itu minimal kalau tanpa gejala itu 10 hari, tanpa melihat CT, tanpa melihat negatif positif pada saat PCR hari ke-10, tanpa melihat itu, kita akan mengeluarkan surat bebas isolasi. Tadi saya bilang ya, viral shedding-nya dari Omikron ini memang lebih cepat. Omikron itu lebih cepat keluar. Jadi lebih cepat dia itu tidak aktif ya. Jadi 10 hari itu kalau dia tanpa gejala sudah aman, dia beraktivitas seperti biasa dengan prokes tentu saja ya. Tapi kalau itu dia bergejala, itu minimal harus 10 plus 3 hari. Jadi 13 hari itu minimal. Kalau misalkan hari ke-12 masih bergejala, berarti dia harus isolasi sampai berapa? 12 plus 3. Jadi dia isolasi sampai 15 hari. Jadi kenapa kita itu harus dipantau sama nakes? Karena untuk menentukan ini kita sudah aman atau belum, sudah selesai atau belum isolasi, ditentukan dari hari tanpa gejalanya, gitu ya. Jadi kalau tadi sudah ada pasien yang isoman, kemudian tes PCR, itu sebenarnya
nggak usah pakai tes PCR. Jadi asalkan dia 10 hari tanpa gejala itu dia sudah bebas kok. Kalau dia dengan gejala ringan itu enggak perlu PCR lagi. Kalau mau PCR yaitu biasanya bagi orang-orang yang kesibukannya sangat tinggi gitu ya, yang nggak mungkin meninggalkan kantor lama-lama itu boleh, asalkan betul-betul tanpa gejala. Pada hari kelima, hari keenam 2 kali PCR. Kalau sama-sama negatif tidak perlu sampai 10 hari isolasi. Ya, tapi kalau tanpa gejala itu tanpa gejala loh ya. Kalau dengan gejala sekali lagi minimal 10 plus 3, 13 hari. Kalau gejalanya memanjang, 14 hari masih bergejala. Jadi isolasi yang 14 hari plus 3, 17 hari gitu. Jadi enggak semua orang yang terkonfirmasi itu punya batasan isolasi yang sama gitu. Makanya sebaiknya jangan denial, laporkan Pak RT, Pak RW, Puskesmas supaya kami itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Kalau memang itu panjenengan masih harus isolasi, harus dibantu, disupport logistiknya, obat-obatannya, yaitu insya Allah akan dibantu oleh dari ini ya Pak, dari lingkungan juga. Kalau kami di kesehatan juga membantu obat-obatannya gitu ya. Jadi sebaiknya memang harus dalam pantauan tenaga kesehatan, dan dalam hal ini Puskesmas karena yang memiliki wilayah ya, yang harus tahu betul ketika warganya sakit, berarti ini harus wilayah yang termasuk dalam Puskesmas mana, dan dia harus memastikan bahwa ketika sudah selesai isolasi artinya berarti sudah aman untuk beraktivitas kembali. Ya, mungkin itu ya. Sampun dijawab semua oleh Dr. Mika. Terima kasih Dr. Mika. Baiklah Bapak Ibu semua pertanyaan sudah dijawab oleh Dr. Mika. Semoga membawa manfaat dan menjawab kegundahan hati kita tentang mitigasi penanganan COVID yang variasinya baru, yaitu Omicron yang penyebarannya sangat masif sekali. Kita sudah di ujung acara, sudah siang. Mohon maaf acara sudah molor sampai siang hari ini. Sebelum saya tutup, diinformasikan kepada guru dan karyawan. Setelah ini ada rapat, linknya di info penting. Untuk orang tua siswa SD dan SMP Istana Amanah, kami ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan kali ini, dan semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya selaku host pembawa acara untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Ibu Dip, terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.